Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita nanti disapa oleh malaikatnya Allah di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu, Bapak sehat nggih? Sampun sarapan apa dereng? Kula wau sarapan teng ajeng mriku wau, Bu. Dibawain nasi oleh sang istri. Iya, terus setelah maem kok lauke cuma telur ceplok sama gereh. Rasanya enak setengah mati. Makanya ditemani lagi sambil video call, Bu. Ini saya ingin menyampaikan bahwa ternyata nikmat itu sebenarnya oleh Allah itu sangat dekat dengan kita asal kita menyadarinya. Pertama tadi hidup, Masya Allah, sehat, iman, Islam, anak-anak kita di sekolah yang luar biasa di PAUD terpadu An-Nur, cahaya umat, Masya Allah. Maka bersama yuk kita ucapkan syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Nabi Muhammad SAW kita berselawat selalu karena beliau manusia agung yang digaransi langsung oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu adalah teladan terbaik. Maka mohon izin ayah, bunda, hari ini saya ingin mengambil beberapa nasihat, beberapa cara baginda Nabi kita dalam pengasuhan anak. Semoga kita nanti bisa menyiapkan generasi yang tangguh seperti apa yang telah diturunkan oleh baginda Nabi kita di generasi-generasi yang saat itu dididik oleh beliau. Siap kira-kira? Siap nama mboten? Yuk Bapak Ibu saya cek dulu semuanya. Sinten teng ruangan niki ingkang tasih gesang, angkat tangan kanannya. Yang masih hidup? Yang masih hidup saja. Yuk, siapa yang sehat juga katakan saya. Yuk, sekarang semuanya mustaqoni dipegang kepalanya. Wonten kepalane napa mboten niki? Tolong dipegang pijit-pijit rumiyin niki, Bu. Niki sering dienggo kerja keras ning ora tau dikai penghargaan. Nah, dipijit-pijit sak menika digoyang-goyangke ngeten, Bu. Nek wonten suarane plok-plok berarti isine mung separo tok. Nah iki wonten suarane napa mboten sak menika? Berarti kemungkinannya namung kalih kosong napa kebek. Kebek nggih. Maka goyangkan sekali lagi. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Lambaikan lagi semuanya, pegang telinga. Niki telinga niki difungsikan Gusti Allah sejak dalam perut ibu kita pas usianya 4 bulan. Berarti ngajari bocah PAUD niku maca niku nggih umur 4 wulan ning jero weteng. Nek 4 tahun telat, Pak. Nah, wis kadung metu Pak Dedi pripun? Kon mlebu meneh anake. Niki Masya Allah, nanti saya kenalkan bagaimana ada saraf yang membuat sam'a, pendengaran itu berfungsi dengan baik. Ini kalau dipejet dengan sempurna kanan kiri menjadi seimbang. Tapi kadang sekarang kalau dulu saya bandel, dijewer guru saya, lapor bapak saya, ditambahi meneh Pak. Jadi seimbang, malahnya kula kelas tunggal SD atau kelas 6 ranking setunggal, Bu. Nah saiki ana bocah dijewer gurune ngek, gurune mlebu penjara. Anake saya dedel, Bu. Nggih, Masya Allah. Lambaikan lagi semuanya. Pegang alis, di bawahnya ada mata, tapi Allah menyebutnya bukan mata yang disebut, tapi wal absara, penglihatan. Fungsinya, kalau punya telinga nggak dipakai untuk mendengar, punya mata nggak dipakai untuk melihat, maka sejatinya akan lemah generasi kita nantinya. Nah, tapi yang Masya Allah Bapak Ibu, setelah mata kita berfungsi, pengasuhan itu lebih banyak nanti anak percaya dengan yang dilihat daripada didengar. Yuk, mboten percaya dicek. Pegang kepala, atas lagi, pegang telinga, atas lagi, pegang alis, atas lagi, pegang hidung, atas lagi, pegang bibir, atas lagi, pegang dagu, dagu, dagu Pak, dagu Pak. Lho taman kawak-kawak wae Bu. Nek meriksani contohnya kleru, Dek, duduk. Ibune ngomong duduk karo ngadeg niki mboten sesuai, Pak. Ini loh. Kita ini seperti itu yang terjadi. Yang lucu Pak, mengemaskan istri kita itu. Nek pas anak SD SMP pas ujian,
Bocah kok nonton TV terus, TV-ne tak dol. Anak yang guyu kik jare didol wingi bar tuku anyar meneh gedhi. Ini ndak percaya antara yang didengar dengan dilihat nggak selaras. Parenting niku namung ngoten niku Pak, janjane simple. Tarbiyatul aulad fil Islam itu sebelum anak kita mendengar kalimat harus sudah mendapatkan contoh yang ada di depannya. Halo. Jadi wong tua niki gampang napa angel? Dadi wong tua sing selalu bener, mboten nate salah, selalu sabar, mboten nate ngamuk, gampang napa angel? Saged napa mboten? Nek mboten nate salah lho Pak, mboten nate marah lho. Angel. Tapi sagednya napa? Dengan cara watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling. Nek mboten saling mboten saged. Yuk ben awake dhewe sedaya niki saling, lambaikan tangan kanannya semuanya, taruh di pundaknya temennya sebelah kanan. Nah, saling itu minimal berdua. Ibu niki mboten wonten Bu Bunda Paut pangestunipun matur nuwun. Nggih, ini beberapa teman-teman dari Sleman juga masih ke tempat kami juga. Nggih, matur nuwun. Barakallah. Bu, kan kursinya kosong nggih, Bu nggih. Niku nggih tetap ditepuk, siapa tahu ada golongan yang enggak kelihatan. Yuk, pegang pundak temannya sebelah kanannya. Ikuti kata-kata saya dengan ikhlas, siap? Wahai saudaraku, hari ini kita dikumpulkan Allah bukanlah kebetulan. Kita orang tua yang terpilih menjadi orang tua yang tangguh. Apa coba? Nyenengke bocah, gawe bocah seneng lan rindu, paham, sulit. Ya iyalah, hadiahnya surga. Kalau gampang, hadiahnya voucher pulsa. Semangat, fokus. Ini membutuhkan pengorbanan dan dorongan yang kuat. Tepuk tangan buat kita semuanya, Masya Allah. Nanti kita wales lebih dahsyat lagi, dibalas lebih dahsyat. Siap ya? Oke, lambaikan tangan kirinya sekarang, taruh di pundak temannya sebelah kirinya. Pastikan ada orang, yang tidak ada bayangkan orang tua dari golongan jin. Siap semuanya, are you ready? Hei saudaraku, terima kasih ya, kau mengingatkanku. Yuk bareng-bareng jadi orang tua yang menyenangkan, berilmu dengan cinta, agar anak cucu kita menjadi generasi yang kuat, tangguh, ahlul Quran, ahlul ibadah, ahli sedekah, manfaat. Iya, tapi ini tidak mudah, membutuhkan pengorbanan. Siap. Dan pijitan yang enak, dipijit, pundaknya dipijit. Hei saudaraku, engkau baik sekali. Bagaimana kalau nanti kita besanan? Loh kok dicolke to, Bu? Saiki lah nek konangan calon besane saiki lah HP. Daripada somben anak umur selawe lang golek besan. Ketoke ayu diparani kalau menjenge dawa jebule lanang. Masya Allah, Bapak Ibu yang tercinta dirahmati Allah, izinkan saya seorang ayah, benar tadi Pak Moderator, satu istri jangan kebalik, bahaya luar biasa. Sebenarnya anak saya itu enggak dua Pak, karena istri saya kena tokso sehingga beberapa kali keguguran Ibu. Anak saya yang pertama keguguran, yang kedua lahir sehat, tetapi ternyata di perjalanan waktu paru-parunya kena Pak. Dari virus tokso itu ternyata menyerang. Akhirnya kita terapi tiap hari itu renang dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Anak yang kedua yang berikutnya lagi lahir tapi kondisinya matanya besar juling kanan kiri, yang satunya warnanya coklat, yang satunya hitam, kemudian kepalanya membesar hidrosifalus Ibu. Ya. Oleh Pak Dokter dikatakan bahwa anaknya Pak Dedi nanti ini dilihat lingkar kepalanya dicek ternyata ukuran peci 12 Pak.
Kepala saya cuma 7 ya, patch 7 ya, 12 itu. Pak dokternya bilang begini, nah Pak siap-siap ya kalaupun yang terburuk terjadi. Kemungkinan pertama putrane panjenengan ini hidrosifalus. Yang kedua matanya buta karena ini sudah mulai ada kerusakan. Yang ketiga ini lihat di CT scan bagian belakang otak rusak. Dia tidak bisa berjalan mungkin lumpuh. Yang keempat tiga-tiganya terjadi pada putra panjenengan. Bisa tidur enggak Bu? Ibu dapat informasi dari ahli profesor dokter seperti itu tuh kira-kira bisa tidur enggak? Tapi yang menarik dokter itu memiliki ilmu agama yang baik. Setelah saya menitikkan air mata dia memegang pundak saya sambil berkata, sesuatu yang belum nampak adalah gaib sayang. Itu bukan urusan kita. Mungkin ilmu kedokteran demikian, tetapi yang akan datang bahkan itu sudah perut ya sudah itu sudah ketahuan itu. Itu sesuatu yang nggak nampak itu urusan Tuhan, Insya Allah. Maka ikhtiarkan sebelum 2 tahun lah ini. Akhirnya kami terapi tiap hari, Masya Allah Bapak Ibu. Akhirnya umur 6 bulan mata yang juling menjadi normal kembali, kepala yang membesar mulai berhenti, kemudian sayangnya merangkak terus sampai umur 3 tahun. Saya udah khawatir kok sudah 2 tahun lebih kok belum bisa jalan. Padahal kalau terapi itu minimal 2 tahun itu bisa ada hasilnya. Tapi yang menarik adalah umur 3 tahun anak saya bisa berjalan. Kemudian umur 4 tahun dia di taman kanak-kanak ngomongnya sudah lancar. Dan Masya Allah Bapak Ibu, saya tunjukkan anaknya nggih. Ini anaknya. Mudah jatuh dia. Ini jatuh jadi nggak saya syuting Pak. Mosok demi konten kemudian disyuting ketebuk gitu kan ya. Saya lepas, saya peluk dia gitu loh. Alhamdulillah kemudian TKA dia hafal juz 30 Pak. Dia. Dan yang menarik lagi semua dia menghafalnya cepat sekali. Kemudian juga kelas 4 dia sudah menguasai hukum-hukum bacaan dalam baca Quran. Anaba semua tulisan anak-anaknya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasia, al-anamila. Saya latih renang, bersepeda itu kayak menganiaya anak Bu. Jadi kami bergantian dengan istri itu naik sepeda tiap hari itu. Sepanjang jalan dia nangis Bu. Tetangga do ngelokke tegel nemen to Pak, anake kok ora seneng ora gelem sepedanan kok dipeksa. Saya lebih takut kalau anak saya enggak bisa apa-apa Bu. Kalau malam kemudian saya meninggal dunia, anak saya enggak bisa jalan, apa yang terjadi? Saya latih sepanjang hayat saat itu. Kemudian pandemi alhamdulillah saya bisa mengajar renang sepekan 3 kali, 4 kali, 5 kali. Akhirnya sekarang dia bisa renang 6 meter kedalaman berani Bu. Dan kemarin kelas 4 dia munakosah terbaik juz 29, 30, 29, 28, 27 dan sekarang sudah hampir 6 juz dihafal. Dan bacaannya bagus sekali. Pak, jari ini bapaknya guru, anaknya guru, sapa kondo. Bapaknya guru karena memang bukan karena kurang gizi, karena memang perjuangan masa lalu. Saya 4 bersaudara. Saya laki-laki sendiri, lahir di keluarga sederhana. Bapak saya pegawai di Kabupaten Rembang, sampai beliau meninggal nggak punya motor, punyanya sepeda ontel 1. Sempat saya protes, Bapak, ketika ini Bapak niki pejabat, kok mboten nate ngadege mobil? Itu mobil KD24 itu mobil dinasnya Bapak. Neng Bapak reso nyetir ya percuma, ya bening kantor dienggo sing liyane sing butuh. Pak mbok tembas motor to Pak? Wong omahe dhewe cedhak karo kabupaten, karo sekolah wae mlaku numpak sepeda ya tekan. Lah kae rencange kula do tembas motor bapake kae kredit kabeh le. Lah Bapak kok ngertos sing tanda tangan Bapak wong Bapak kepolone. Kowe sok mben nek urip di keluarga le, urip sing nyaman itu nek ranti utang babar blas le. Itu saya pegang Bu. Saya sempat jadi anak yang bandel ya, suka tawuran. Tapi tawuran zaman dulu berkelahi itu kan kalau sudah nyerah kapok sudah jejol ke Pak. Betul enggak? Saya kepukul blek, kapok wis bar. Saya kok tidak nganti mati Pak. Ada apa di sini? Ini ada kaitannya dengan teknologi Bapak Ibu yang mulia. Iya. Saya pernah dibilang Bapak saya gini, le, sok bento rene dijipuk kayu dijipuk. Gara-gara saya protes gini, Pak, nek bodoh kok halaman rumah kita yang luas ini isine parkiran mobil tanggane tok.
ini kan halaman kita, ya wis rak popo le manfaat. Tapi rene le, gaweke kotak-kotak saukuran mobil gini le. Akhirnya saya disuruh menggambar kotak-kotak di depan rumah saya itu. Lalu bapak saya bilang gini, iki mengko sing kene parkirannya mobilmu, kene parkiran mbak yumu adimu. Malah bapak guyon tok, ora le, insyaallah iso nek kowe sinau mempeng. Insyaallah iso le. Tapi saya berkata, Pak kula kan pun sekolah. Urung mesti sekolah kuwi sinau, tapi nek kuwi sinau sejatine sekolah. Ndak bocah umur SMP diomong ngoten niku mudeng napa mboten, Bu? Ya bandel, tetap gawe mercon ra gelem sinau, nganti sikile keblodosan mercon nganti hampir patah ini hampir semuanya sampai sini, Bu. Baru kemudian saya enggak mau main mercon lagi. Nek orang ngrasake ora percaya ternyata, Pak, bocah kuwi, Pak. Sampai suatu hari ada sebuah mobil ambulan berhenti di depan rumah saya. Saya pikir tetangga rumah saya yang depan itu kan sakit, mau dibawa ke rumah sakit. Ternyata enggak, kok nurunin keranda. Saya buka, ternyata isinya ayah saya meninggal dunia dan kepala pecah kecelakaan di depan Mardi Rahayu Kudus, Pak. Mendadak jadi anak yatim. Saya mandikan beliau itu, kepalanya saya pegang kertek remuk yang sini, Bu. Tapi wajahnya bersih. Karena baru saja pulang dari masjid nungguin pasien di sana. Ada tetangga yang tak punya keluarga, sakit keras, dibawa ayah saya ke sana dengan biaya sendiri. Tapi yang kembali jadi jenazah malah ayah saya, Bu. Di situ semua nasihat seolah-olah melebu semuanya. Le sinau sing mempeng. Terlanjur ranking saya ranking 36 dari 37 siswa, Pak. Ikut UMPTN tahun 95 saya enggak diterima. Daftar UGM apalagi, daftar UNY saya enggak berhasil. Saya pinter gambar, juara 1 dari selalu lomba gambar. Akhirnya saya daftar di ISI. Saya nggak lolos. Teman saya yang saya kerjakan prakteknya malah lolos. Sekarang jadi dosen ISI. Dad, daftar ISI, Dad. Moh aku isin. Kowe ben sing tak garapke malah jadi dosen, saiki aku ora. Nah, itu dulu sempat, Pak. Saya jadi gelandangan di depan Wirota Batik tahun 95 sampai 96. Saya nulis gambar lukisan kaca itu loh, Pak, di pinggiran Malioboro itu. Paginya saya ada seorang bapak-bapak yang di Pasar Beringharjo nitip kiosnya. Mas, titip kiosku sih, aku tak nganter ke anakku sekolah. Saya dikasih makan, nggak dikasih bayaran. Senang saya, Pak. Dititip barang saya jualkan. Akhirnya saya bisa jualan, bisa kuliah kemudian. Tapi susahnya luar biasa sih. Dekat apa nama itu, UMB Muhammadiyah Yogyakarta itu ya. Itu ada rumah singgah anak jalanan. Saya tinggal di situ, Pak. Sudah punya duit lumayan, dicolong teman saya, Pak. Dia punya duit banyak, kalau dapat duit banyak untuk ngelem, beli lem Ibon itu ya. Nek duitnya lumayan itu kupel koplo kayak, Pak. Saya itu sampai, ya Allah, masa hidup seperti ini. Akhirnya saya kemudian 97 saya bisa kuliah, tapi diterimanya di Semarang, di IKIP. Dan saya kemudian tadi di jurusan elektronika, awalnya seni rupa. Tapi ibu saya bilang, nang ojo neng seni rupa uripe rak genah. Karena melihat saya dulu seperti itu, Bu. Akhirnya saya di elektro, ya gak bisa. Wong saya gak pernah nyolder, gak pernah kesetrum pengalaman, iya. Tapi saya dapat IPK 2,75 jadi ketua BEM. Lalu kemudian saya diterima, belum sempat wisuda sudah diterima di PLN Banjarmasin tanpa tes. Pinter napa mboten, Pak? Mboten mergi kepala PLN pun ke Pak Dene kula. Pak D, kula mantan ketua BEM Teknik UNES, mimpin demo menentang KKN. Lah kok ngalami malah nepotisme. Apa kata Pak D saya? Iki ora KKN le, ora usah kemaki kowe ya. Urip iku rasa idealis, yuk realistis. Rene dijak di kamar Pak D saya di Kalimantan itu di Banjarbaru. Dibuka ke brankas rumahnya, Pak. Apa? Lemari rumahnya itu, brankas dibuka. Isinya emas batangan, Bu, sama uang banyak sekali. Rene ning kamarnya Mas putrane Pak D sing barep. Kamarnya megah, ada ruang musik bandnya. Karena keluarga ibu saya itu Katolik, penyanyi gereja. Ibu saya juga sebelum hijrah ke Islam juga penyanyi gereja juga. Dipameri kekayaan Bapak Ibu. Betapa anak miskin ini pengen sekali seperti itu. Tapi baru kerja 2 pekan, 3 pekan saya tidak nyaman. Saya kembali ke Semarang menjadi guru TK Taman Kanak-Kanak di TK Pembina. Bayangkan, Pak, mantan ketua BEM Teknik mimpin demo, lalu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Langsung saya dibully habis-habisan, Pak. Merusak marwah ketua BEM. Tapi saya katakan ini awal saya. Tahun 2000
2000 sampai 2005 bayarannya Rp100.000 per bulan. Tahun 2003 saya naik jadi Rp275.000. Padahal di PLN saya udah 5 juta lebih, Pak. Ya. Lalu saya merintis sebuah taman kanak-kanak atau kelompok bermain dan TK di Pedurungan Semarang. Muridnya sidik 13, jadi 15, 20. TK saya pertama itu 58. Sekarang alhamdulillah setiap tahun nolak minimal 58, Bu. Murid kami di SD ada setiap kelas ada 25, paralel 4 setiap jenjangnya. Kemudian TK-nya ada 182, nggak bisa nambah karena maksimal segitu. Guru karyawan kami sekarang ada 86 orang. Dan alhamdulillah setiap tanggal 25 istri saya teken payroll gaji itu Rp218 juta, Pak, setiap bulan, Pak. Alhamdulillah. Dan saya bisa keliling Indonesia. Tapi ternyata ketika saya keliling Indonesia sedih, Pak, Bu. Kenapa coba? Hampir semua orang tua sama seperti kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyataqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Apa kata Allah, Bapak Ibu? Inti kita semua yang hadir di sini maupun yang di luar sana, semuanya disuruh oleh Allah. Apa yang disuruhkan oleh Allah? Orang-orang hendaklah takut kepada Allah. Nyun sewu niki kita sedaya niki tiang-tiang napa mboten niki? Takut kepada Allah bukan berarti Allah itu menakutkan. Allah itu mengingatkan wedya kalau suatu hari nanti kita dipanggil oleh Allah, malam atau lusa atau tahun depan atau besok 2 tahun lagi, 20 tahun lagi, tetapi kita meninggalkan anak cucu generasi yang lemah, Bu. Ini berkaitan dengan tema kita hari ini, Bapak Ibu. Lemah. Ya. Lemah apa yang pertama? Kalau sesuai sunatullah yang pertama adalah lemah fisik. Di mana apa, Bapak Ibu? Di mana seorang ibu yang hamil tidak memenuhi kebutuhan hak fisik bayi janinnya. Makanannya kurang ditambah jumlahnya, kuantitasnya, kualitasnya juga tidak ditingkatkan. Begitu anaknya mengalami gangguan, kelahiran bisa mengalami gangguan, Bu. Istri kita atau para ibu di sini rahimnya nggak dicek apakah ada virus torsnya atau enggak. Kalau ada virus torsnya, kena rubella, bisa jadi 10 tahun menikah nggak punya anak, Pak. Ya. Padahal para ibu diberikan 2 sifat oleh Allah, ayah diberikan sifat 1 oleh Allah. Ibu dikasih 2 sifat oleh Allah, walud dan wadud. Menjadi perempuan yang bisa melahirkan dan mengasuh, memberikan kasih sayang kepada yang disayangi itu. Ayah memiliki sifat qawam, ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Nah, ini harus dikuatkan bareng-bareng, Bapak Ibu. Nah, yang menarik, Bapak Ibu, fisik ini harus sehat, maka asupan gizi istri saat hamil harus dahsyat, proteinnya ditingkatkan. Karena pembangunan sel otak, sel apapun semua dari protein dan sebagainya, vitamin dan sebagainya. Nah, begitu lahir cenger, anak harus mendapatkan kolostrum, imunisasi terbaik di dunia yang belum ada tandingannya. Setelah itu mendapatkan air susu ibu yang omega 3 dan 6-nya tak bisa ditandingi oleh susu dari binatang apapun. Lalu kemudian anak kita usia 2 tahun, 3 tahun di lembaga PAUD terpadu tercinta kita di An-Nur ini. Syarat sehat itu apa? Bergerak, Pak. Bocah nek ora obah malah medeni bocah. Tapi sayang neng kene isih akeh wong tua sing pengen anake ligih anteng mantep papan tulis elek jam-jaman. Nggih. Mboten pareng obah, nek obah medeni ana sing diweden-wedeni, Pak. 1, 2, 3 astane sendeku mirengake Pak Guru menawa didangu. Ayo nek obah tak takoni lho. Makanya kita ketika ada guru, dosen mendekati, deg-degan rasanya wedi, Bu, karena apa cilikane dibuat trauma kita, Pak. Padahal ciri-ciri sehat dan cerdas itu berpikir. Nah, ada lagi disuruh duduk anteng, madep, mantep, pantus atau mengerjakan 5M. Melipat, menempel, menggunting, mewarna, membaca, melipat, menggunting, membaca, terus saja.
anakku pinter kayak iso anakku iso. Padahal dia harus menyadari bahwa sehat itu pertama bergerak. Bahkan Menteri Pendidikan kita yang pertama Ki Hajar Dewantara ngendika, nek wonten lare mboten seneng dolanan, mboten seneng obah, priksake teng dokter utawa teng psikolog. Mergo nek lara fisike, lara mentale. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ada kaitannya nanti dengan kisah kenapa baginda Nabi kita, semua nabi-nabi pembawa kitab suci itu dibesarkan oleh Allah sebagai penggembala, Pak, di usia dini. Ini ada kaitannya dengan ilmu teknologi modern sekarang, Pak. Ya. Kemudian lagi sehat nopo? Yang kedua, lemah apa? Lemah iman. Hati-hati. Niki peran ayah. Ku angfusakum ba ahlikum naro. Ayah niki disuruh Gusti Allah untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Makanya Bapak Ibu dalam Quran itu wonten 17 ayat percakapan. Niku yang menarik dari 17 ayat niko ingkang sekawan welas ngendikane bapak kalian putrane, putra-putrine. Kalih ayat ibu ngendika kalian putrane, setunggal ayat keluarga dengan putranya. Artinya dalam pengasuhan tauhid, pengasuhan tentang iman itu yang berperan utama adalah ayah. Maka Ibu, hari ini ayah-ayah yang hadir ini sejatinya sedang menjalankan sunnah Nabi. Berikan tepuk tangan buat beliau. Ampun wonten perkataan ngeten teng daerah mriki Bu. Pak, urusane didik anak aku nggih, urusane golek duit urusanmu. Bu, urusane didik anak urusanmu, golek duit urusanku. Niki kelintu, mergo napa? Teng Al-Baqarah 233 niku ngendikane mboten ngoten, Bu. Memang dua kalimat pertama memang demikian. Para ibu hendaklah memberikan ASI selama 2 tahun penuh bagi yang hendak menyempurnakan penyusuan. Ayah mencari makanan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf, tidak boleh korupsi dan sebagainya. Sayangnya ayat ini mong diwaos tekan neng kenget niki tok. Tadi muncullah mitos, Bu, urusan didik anak urusanmu, urusan golek duit urusanku. Padahal ayat lanjutannya wonten, Pak. Seseorang boten parang dibebani sesuai melebihi kemampuannya. Seorang ibu boten parang sengsara karena anaknya, ayah tidak boleh sengsara karena anaknya, ahli warisnya pun tak boleh sengsara karena anak itu. Sisanya tentang penyapian anak. Nah, kulo sebagai praktisi pendidikan, kulo tahun 2006 niku mau jadi relawan teng UNICEF. Kumpulannya kalian para bidan, para dokter anak dan sebagainya. Dengan WHO kumpul, Pak. Dengan UNESCO kumpul. Ternyata yang menarik adalah kuncinya di sini. Anak-anak ini di 2 tahun pertama itu yang sekarang kita kenal dengan istilah 1000 hari pertama kehidupan penentu masa depan anak. Ini diulang lagi. Padahal 14 abad yang lalu Kanjeng Nabi kita sudah diingatkan tentang hal ini, Bapak Ibu, oleh Allah. Ibu mencari makanan, memberikan ASI selama 2 tahun penuh bagi yang tidak menyempurnakan penyusunan. Nah, setelah saya renungkan, Bu, ketika saya berinteraksi jadi guru PAUD, Masya Allah, ternyata para ibu itu sengsara, tanda kutip, ketika anaknya itu umur 2 tahun lebih, Pak. Mulai 2 tahun sudah bisa berlari, sudah bisa teriak, sudah bisa sakarepe dhewe itu ya. Itu istri itu sebenarnya tanda kutip tersiksa, repot, bukan tersiksa ya, repot. Ini nggak diizinkan oleh Allah kalau sendirian, Pak. Maka kita sebagai suami harus hadir di situ. Piye carane biar anak kita, Pak, wonten apa, Bu? Kula lagi ngisah-isah piring, jenengan mbok ngancani lare ben mboten nonton TV terus. Kan itu menjadi sesuatu yang menarik. Coba kalau ibu nyuci piring kalau ngawasi anaknya nonton TV. Aja cedak-cedak TV, mundur. Teriak enggak Pak istri kita, Pak? Itu disindir oleh Allah seperti suara keledai. Surat Luqman ayat 19. Boten saged mlebet teng kuping apalagi di hati anak, Bu. Tapi kalau ayahnya ikut hadir di situ, Masya Allah, ya. Demikian juga ibu, ya. Ibu berkarir, anaknya dititipkan yang penitipan anak umur 2 sasi, wis cuti entek dikirim ke. Susunya ora metu gogoro jarang dikenyot. Alhasil anaknya dikasih susu formula. Bapaknya ngejak dek sinau dek. Jawabannya anaknya SD. Oh, lagi kan sopo ya? Kok mah iki sapa? Ini juga nggak boleh. Pak, nyun tulung nggih, Pak. Kula tas teng kantor, putrane dereng kula jemput wonten rapat, kula nyun tulung dijemput nggih, Pak. Oh nggih, Pak, ngapunten. Wau kula masak teng nasi, nasine teng rice cooker dereng kula cekleke, kula kesupen. Sekalian nggih, Pak, tempe teng kulkas mangke digoreng sekalian. Niku ibu-ibu bapake jengkele pol, Ibu. Repot itu.
Nggih. Nyun sewu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah maka kemudian kita tidak boleh memberikan turunan yang lemah. Lemah fisik, lemah iman, lemah akal. Nah ini pendidikan Bunda. Pendidikan ayah, pendidikan itu bisa melemahkan akal kalau keliru, tidak sesuai dengan sunatullah. Maka kita memilih sekolah itu hati-hati. Dan jangan berpikir bahwa aku sekolah bayar, yang penting aku bayar. Salah, wong yang dihisab oleh Allah nanti kita orang tuanya bukan usaha-usahanya duluan kok. Berarti kalau kita memberikan sesuatu hal nominal rupiah, niatkan bismillah investasi. Kalau aku investasi di masjid menjadi tempat amal jariah. Tetapi ketika aku investasi di lembaga pendidikan di An-Nur, maka di situ anak menjadi anak soleh-soleh yang akan mendoakanku ketika aku mati pun masih berkelanjutan terus. Lalu amal itu menjadi amal jariah, bahkan ilmunya pun di situ menjadi manfaat. Dapat tiga-tiganya, masya Allah. Maka saya kalau di pondok anak saya ada tambahan-tambahan sekian, saya nggak mikir Pak, tak goleknya semampu saya. Kenapa? Saya niatnya bukan untuk, bahkan ketika SPP-nya awalnya 1 juta plus dengan makan ya itu ya. Dek, kok alhamdulillah bulan ini bapak ayah rezekinya ditambah Allah. Mas, piye nek tambahi meneh SPP-ne sebulan bayar 1.500.000 Mas. Ora apa-apa dek aku ridho. Itu kita sampaikan Bapak Ibu. Karena apa niatnya bukan lagi membayar tapi untuk investasi. Karena pendidikan Masya Allah di atas segalanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau anak keturunan kita nanti lemah, loro-loronan, pintere kaya apa nek loro-loronan ya ora menang nek lomba Pak. Betul enggak? Anakmu wingi lomba Bu, jane lomba ning loroe, ya ora menang. Kemudian nasib mereka kan apa? Khaufu alaihim, terlunta-lunta. Ini yang kemudian ada ayat berikutnya tentang kekhawatiran yang terjadi ketika kita diuji oleh Allah dengan kurangnya buah-buahan, makanan dan sebagainya. Pandemi kemarin dengan penyakit, kita menjadi orang tua yang sekarang overprotective Bu, berlebihan, overdosis kasih sayang pada anak Bu. Ya. Kalau itu terjadi maka khaufu alaihim, lemah, terlunta-lunta ini, maka resepnya kembali lagi fal yataqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Kalau dalam tarbiyatul aulad fil Islam itu sederhana sebenarnya Bu. Sebelum saya ngomong wal yaqulu qaulan sadida, kita sudah memberikan contoh karena Allah dulu Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayang, ayah mendengar suara azan. Kamu dengar gak sayang? Dengar ya? Coba ayah mau wudhu. Ayah mau wudhu, mau ke musola. Begitu pakai sarung selesai, kakak sudah siap ke musola? Yuk bareng. Itu lebih enak Pak daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayahnya pegang HP WA-an. Ya azan ya? Ya kamu duluan ya nak. Sana, ayah nanti nyusul. Ini akan membuat sesuatu pemahaman anak yang akhirnya tidak selaras dengan apa yang dikatakan tentang sholat utama itu sholat berjamaah. Kenapa? Bapaknya telat terus kok. Ini loh sepele tetapi angel ya setengah mati Bapak Ibu. Nek dewean angel. Wong kita saja, saya udah kompak dengan istri. Ya, anak saya nangis. Es krim. Anak es krim lewat loh Pak. Istri saya bilang, sayang maaf. Adik baru kemarin sembuh dari radang tenggorokan. Kalau hari ini es krim di tengah panas kayak gini enak memang, tapi bisa buatmu sakit. Hei ibu jahat. Bapaknya teko, saya datang. Kenapa toh sayang? Nah, tapi di tetangga ada satu bapak yang lain. Ini sebelum saya dulu ya. Begitu datang tuk-tuk, ngapa toh dek kok nangis ngopo? Es krim Pak. Ya loro ya bapak siji. Nah sing coklat. Nah. Niki bapaknya mergo ora tau melu parenting mau Bu. Mboten nate membaca yang 14 ayat percakapan ayah dengan anak. Ini problemnya di sini loh. Bayangkan ibunya sudah mengatakan, "Oh tenak." Bapaknya malah rak popo siji wae. Niki kualik sifat koame dijaluk ibu, wadu dipek bapak. Padahal bapaknya jarang ning omah. Akhirnya anak mulai membandingkan, enak kalau ada bapak. Ibu nggak enak pelit kok. Nah, ini jadi problem Pak. Kemudian saya sudah latihan itu, lalu kemudian saya kompak. Begitu anak saya nangis minta es krim, saya bilang gini, sayang, ibu tadi bilang apa, bunda bilang apa? Nggak es krim, ayah pun sama. Nggak apa-apa, kamu sedih, nangis pun boleh. 2 jam di sini nangis nggak apa-apa, ayah tungguin sambil istirahat ya nak ya. Yuk silakan nangis nggak apa-apa. Saya tungguin sampai diam Bu. Tapi sayangnya kadang istri gak cepat segera mengambil alih. Harusnya diambil alih lagi. Dipeluk, sayang bunda sama ayah itu sayang kamu. Yuk kita cari makanan di dapur yang cocok.
agar tidak batuk bagaimana. Kadang lupa istri saya Pak, belum sempat itu bae teko jipuk pensiunan mampir ning omah. Ngapa le putune Mbah sing ganteng? Es krim, Mbah. Ayo ning Indomaret yuk dijak numpak becak balik sak kresek es krim, Bu. Mulane Mbah itu kudu melu parenting mergo Mbah Dun sak donya niku overdose kasih sayang karo putune. Neng sing isi kudu mbah-mbah, Pak. Kula nggih nate nderek parenting khusus mbah-mbah. Tak kula dadi panitia janjane, Pak. Sing isi umure 86 tahun. Sing wedok umure 84 tahun, suami istri. Anake 9, putune 29. Semuanya sukses, hanya disekolahkan sampai SMP, tapi SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, semuanya dari anak itu karena berprestasi, Pak. Saya ngomong ngono ku mantep napa mboten, Bu? Tanggal 12 November besok kan hari ayah nasional. Itu setahun yang lalu di Magelang di TKIT Asyafa. Saya juga diundang di sana juga bersama dengan 2 orang ayah, yang satu anak ini punya anak laki-laki semua tapi penghafal Quran semuanya, dan satu bapak yang punya anak perempuan semua dan hafal Quran semuanya. Kita diskusi, ya Allah ternyata beda cara pengasuhannya. Awake dhewe kok dipadak-padake lanang karo wedok, nek ora padha malah dibanding-bandingke. Betul ya, Bu? Ini problem Bapak Ibu. Jangan sampai anak kita menjadi khaufu alaihim, terlunta-lunta. Maka mari jadi orang tua yang tangguh. Siap? Hayo, halo. Di berbagai negara sudah berlomba-lomba fastabiqul khairat. Ya, tapi sebelumnya lihat ini Pak. Inilah perkembangan teknologi di abad mulai 18 sampai sekarang abad 21 Bapak Ibu. Revolusi industri, ketika kemudian orang berpingin dari mesin uap menjadi mesin listrik, mereka mencoba bereksperimen. 100 tahun terjadi perubahan, 1 abad. Sampai muncul teknologi berikutnya, 100 tahun berikutnya muncullah teknologi komputer dengan robot dan sebagainya. Sekarang cuma hitungan 30 tahun Pak, terjadi perubahan yang cepat sekali. Sekarang kita lihat Bapak Ibu yang tercinta dirahmati Allah. The climate is in disarray and entire ecosystems are Seiring waktu dengan kemajuan teknologi terjadi kerusakan alam yang luar biasa karena orang berambisi dengan nafsunya. Bahkan kalau kita melihat golongan-golongan LGBT semakin kuat, bahkan di Jawa Tengah meningkat luar biasa Pak. Di Klaten kemarin ditemukan komunitas LGBT di usia SD SMP. Luar biasa banyaknya. Ini yang perlu kita cermati. Ini yang dikhawatirkan oleh Allah kepada kita. Kalau anak-anak kita diwarisi dengan kerusakan alam, kerusakan sosial, bahkan ketidaktangguhan dia dalam menghadapi masalah. Apa yang terjadi Bapak Ibu di penelitian? BBC merilis di tahun 2019 lalu bahwa akan ada 20 juta pekerjaan di dunia yang akan digantikan oleh robot. Artinya tinggal 7 tahun lagi Bapak Ibu, anak kita yang sekarang di kelompok bermain di TK nanti akan bersaing dengan robot. Kalau robot, Asosiasi Dokter di Amerika sudah ketakutan ini. Karena apa? Muncullah robot artificial intelligence, robot AI. Kemampuan sebuah robot mengalahkan 10 dokter spesialis Pak, bayangkan. Dan robot itu nggak perlu dibayar, nggak pernah capek, nggak pernah protes dan sebagainya, bayangkan. Dan zero defect dalam proses analisis pasien sakitnya apa, nggak pernah malpraktek Pak. Bayangkan kalau kemudian itu nanti kita tidak cari celah mana yang bisa kita siapkan untuk anak cucu kita nanti. Bisa jadi anak kita akan terlunta-lunta. Muncullah sekarang istilah yang namanya generasi strawberry. Generasi yang lembek, ketoknya cakep, ayu, ganteng, ya, glowing Pak Bu. Tapi begitu jatuh, kotor sedikit, dilap. Kalau kita punya buah stroberi jatuh, kemudian kita lap pakai sikat, ambiar enggak Bu? Itu loh, kan ada kulitnya enggak itu? Warna merah itu kan kulitnya, betul enggak Pak? Disikat, ajur itu. Kenapa? Karena memang di dalamnya rapuh. Dan ini menjadi ketakutan dunia saat ini, bahwa ternyata generasi yang lemah, yang rapuh ini seperti generasi stroberi itu ternyata disebabkan karena orang tua yang pertama tidak berilmu, yang kedua berpikirnya pragmatis, nggak mau repot, yang ketiga overdoses kasih sayang. Ini yang menjadi problem Bapak Ibu.
Artinya orang tua yang stroberi tadi melahirkan generasi yang stroberi juga. Maka di berbagai lembaga-lembaga pendidikan melawan tanda kutip dengan membuatkan kurikulum yang dahsyat. Contoh, ini di berbagai negara maju Bapak Ibu. Anak-anak TK nanti coba besok dicoba di sekolah Anur ya Pak ya. Bocah kon mencolot kalau tanggal ke ketinggian 2 meter. Kira-kira Bapak Ibu ini protes enggak kira-kira? Protes. Piye nek tangane coklat, sikile coklat. Ya tentunya pakai ilmu sebelumnya ya enggak langsung lompat, ada pemanasan, ada persiapan, dikasih matras gitu Ibu. Di Eropa, di berbagai negara juga anak-anak dikenalkan dengan yang namanya permainan-permainan PAUD yang beresiko tinggi, Pak. Justru semakin dia dikenalkan sejak awal, semakin dia tangguh. Teorinya sederhana, Pak. Nek bocah ngerti dampak apa wae sejak kecil dia bisa mengantisipasi. Sederhana sebenarnya karena dia punya akal. Coba bocah umur 2 tahun 3 tahun diparingi palu karo paku. Nek ning sekolahane dhewe Bu dienggo nuthuk sekirek bocah. Kenapa? Karena saurunge sekolah nonton Tom and Jerry, nonton Ultraman, Bopope kuasa 5 ciat. Itu kan kekerasan kabeh, betul enggak Bu? Ini loh Pak, sebenarnya anak-anak kita itu sedahsyat ini loh kemampuannya. Bahkan di negara-negara Cina, di negara-negara yang penduduknya banyak itu persaingan dibuat yang kuat, yang tangguh, yang cekat, yang hebat, itu yang jadi pemenang. Maka lihat itu, anak-anak TK loh Bu, dilatih seperti itu. Enggak cuma 1 bola, 2 bola, berpindah, sudah berkolaborasi dengan timnya, bagaimana konsentrasi, dipadukan semuanya. Karena artificial intelligence itu adalah kecerdasan hasil kerjasama Pak. Sudah dipadukan dengan berbagai macam itu ya. Nah kalau anak-anak seperti ini kemudian suatu hari mereka hijrah ke Indonesia, bersaing, bertarung dengan anak kita, ya yang jelas menang mereka, itu sunatullah Bu. Nggak boleh kita salahkan mereka. Wong kita males, mager, bocah malah anteng ning ngarep TV, menjadi jemaah TV yang taat. Tukoke tab, menjadi jemaah tab yang taat. Ini problem. Saya baru menyadari, kenapa Bapak Ibu anaknya Bill Gates, ya, anak-anaknya orang-orang yang paham IT itu malah dijauhkan anaknya dari gadget sebelum usianya 13 tahun, Bu. Biar apa? Biar dia bisa membaca tanda-tanda atau kode-kode atau coding. Padahal coding itulah sebenarnya sumber akar dari untuk jadinya sebuah kecerdasan berbasis IT dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu yang tercinta dirahmati Allah, betapa pentingnya. Bahkan Prof. Renat Kasalit mengingatkan, sebenarnya anak yang generasi stroberi ini itu generasi yang idenya cemerlang, kreativitasnya tinggi sekali. Tapi ada kelemahannya yang perlu kita sikapi bersama. Mereka mudah menyerah. Maka dia nggak suka lihat tayangan podcast yang 1 jam itu, nggak suka Pak. Lihatnya yang reels yang cuma 30 detik, TikTok gitu loh Bu. Itu melahirkan pola pikir instan, nggak mau repot, nggak mau cepat lama-lama. Nah ini membuat mudah menyerah, mudah terluka. Tontonannya BTS, cowok-cowok ganteng yang glowing nih dijajari karo ibu Ici Ayu, cowok-cowok Korea, betul nggak Pak? Coba itu mengerikan sekali kalau kita melihat itu ya. Kita nggak melihat sebuah Allah memberikan nikmat kulit sawo mateng seperti ini dengan iklim yang tropis seperti ini ya sulit kita. Tapi coba penjualan kosmetik terbesar di Indonesia Pak, pemutih Pak. Luar biasa. Orang mencoba mengingkari takdirnya. Ini karena apa? Tadi iman nggak tertanam, sebuah konsep. Lah emangnya yang buat sukses adalah sekedar wajah yang cantik ataupun mulus putih? Tidak itu. Tapi anak kita banyak yang melakukan itu. Nauzubillah. Bapak Ibu yang tercinta dirahmati Allah. Kita lihat ini ya. Ini yang kita ketakutkan. Kenapa baginda Nabi Muhammad SAW itu sampai ada 2 hadis Sahih Bukhari menentang ya, bahkan mengatakan dengan tegas. Ada seorang Arab Badui, ya. Dia ditanya oleh Rasulullah, apakah kau pernah memeluk dan mencium anakmu wahai ayah? Tidak pernah ya Rasulullah. Jikalau Allah mencabut rahmat di hatimu wahai ayah, aku pun tidak bisa berbuat banyak. Ada lagi Al-Aqra yang punya 10 orang anak laki-laki. Melihat suatu hari baginda Nabi mengaku Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dipeluk dan dicium. Lalu Al-Aqra berkata, aku belum pernah juga memeluk mereka ya Rasulullah. Semua diancam oleh Nabi Bu. Betapa dahsyatnya. Dan lihat dampaknya apa Pak. Ini loh. Sebelum ke sana,
Kita lihat dulu. Niki putra putri kita pulang dari PAUD tercinta kita, Bu. Dia itu secara fitrah itu sudah otomatis membawa sebuah konsep mampu membaca. Iqra. Tapi membacanya jangan dibayangkan tulisan. Iqra yang dalam pikiran anak-anak secara suci itu adalah membaca itu mengetahui apa yang dilihat atau didengar. Anak murid kita 3 tahun ditanya, "Dek, suara apa, Dek?" Pak 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 pak. Dia bisa menjawab loh, ayam. Itu dia sedang membaca dengan sam'a pendengarannya. Ya, ada ya binatang melompat nak, telinganya panjang, hap hap hap. Apa ya ini ya? Kelinci. Itu membaca. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengantarkan membaca ini sampai menyebut nama Tuhan. Itu yang paling sulit, Pak. Kalau kita tergesa-gesa enggak bisa, Bu. Harus pelan-pelan, sabar, butuh kolaborasi dengan pasangan, dengan orang lainnya. Maka anak kita pulang dari PAUD tercinta kita pengennya pamer. Pelajaran bermain peran, dia pura-pura gawe minuman. Diberikan papanya, "Papa minum." Bapak gawean kantor digawa ning omah. Kok sik Dik, bapak rong bar. Harapan kedua ke kakaknya malah asik jalanan game. Diarahkan ke ibunya, "Bu, minum Bu, jeng kudunge peng telu rak apa-apa iki produk paling apik lho ana kembarane. Ma minum kok sik Dik, ibu rek dodolan nggo kowe engko." Ini anak ini yang disebut dengan anak yatim piatu rohani. Duwe bapak ibu secara jasmani tapi hatinya sudah terputus. Maka hari ini kita sebenarnya dikumpulkan Allah di ruangan ini sejatinya adalah agar jangan sampai hati kita terputus dengan anak kita, Pak. Setuju napa mboten? Lanjut. Oke, Bapak Ibu yang tercinta, ingat bersama-sama jangan sampai anak-anak kita menjadi hal seperti itu. Sebelum kita lanjut, nyanyi dulu sebentar sambil ngunjuk-ngunjuk kalau ada air putihnya ya. Ini lagu lama waktu saya masih punya bapak, masih punya ibu. Lagu keluarga Cemara. Judulnya Harta Berharga. Nate, tasnya kelingan apa betul Bu? Yuk sarang-sarang yuk bareng-bareng yuk. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Setuju nggih? Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Bayangkan putra-putri kita yang di PAUD sudah dewasa, lalu mereka berkata semua, "Selamat pagi Mak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah. Bentuk kami perkasa dari kami putra putri yang siap berbakti." Halo. Kelingan keluarga Cemara, bapaknya kerjane napa? Tukang beca. Ibu buruh cuci, karo dodolan opa anaknya sing barep. Ois, opa. Sengsara apa bahagia hidupnya, Bu? Miskin atau kaya? Siapa pengen seperti keluarga Cemara? Miskin bahagia, katakan saya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Bayangkan Bapak Ibu, suatu hari putra putri kita sudah 25 tahun, 35 tahun, lalu bilang kepada kita, "Bu, Pak, niki kutha sedaya putra-putrane jenengan sampun kempal sedaya. Niki kula badhe matur sesuatu kalian Bapak Ibu. Ana pondok nang Cahayu sang ganteng. Niki kula pun patungan damelke griya ingkang sae kagem Bapak Ibu. Sebelah wonten masjid ingkang ageng. Nika lho Bu sing teng pojok kampung nika.
Niku kagungane ibu kula ingkang damel kalian sedherek-sedherek. Niki wonten tiket ONH Plus benjang mboten tah nenggo melih insyaallah tahun depan pun berangkat. Niki wonten tabungane kula kalian adik-adik kagem bapak ibu mboten parang kerja melih. Ibu ibadah bapak ibadah mawon niki artos sampun siap. Dan insya Allah kula sedaya menjadi penghafal Quran. Walaupun ada yang belum hafal, insya Allah nanti akan memberikan mahkota di hadapan bapak ibu di hayumil akhir nanti. Betapa bahagianya kita Pak. Tapi kadeh pasti banyak di Sleman ini orang tua yang masih hidup anak wis njaluk warisan. Leres Ibu. Niku nek diteleng-teleng klirune teng pundi? Janjane nggih teng niki lho wae Bu. Bagaimana kemudian kita tidak bisa memberikan yang terbaik berupa kasih sayang. Selalu saya putarkan ini kalau ada bapak-bapaknya Bu. Yang saya nggih Bu, niki wonten pelajaran hidup yang dahsyat luar biasa. Niki wonten lare, bapake cerdas, pinter, ibuke pinter, cerdas. Bapake seorang psikolog terkenal dan seorang ahli matematika. Bapake 2 bidang keahlian. Masya Allah. Ketika bapak dan ibu suami istri menikah itu, lalu kemudian kompak, mah nanti kalau kamu hamil kamu harus sudah melakukan ini dan ini. Oke siap. Alhasil sang ayah ini bernama Boris Sidis. Anak ini diberi nama oleh ayahnya William James Sidis. Karena mendapatkan stimulasi yang kompak dari ibu dan ayah, kompak Bu. Dia juga nggak mau anaknya terlunta-lunta di kemudian hari. Maka dahsyat, anaknya ini memiliki IQ di atas 200, bahkan 250 sampai 300 Bu. Mengalahkan Albert Einstein bahkan. Ya. Dan anak ini dilatih mandiri dengan dahsyat. Umur 8 bulan sudah mampu makan pakai sendok sendiri Bu. Umur 6 tahun menguasai 8 bahasa. Umur 11 tahun dikuliahkan di Harvard. Dan kemudian dia lulus cum laude usia 16 tahun. Lanjut kemudian S2 matematika, jadi dosen, melanjutkan S3-nya. Tapi yang menarik Bapak Ibu, ketika dia menyelesaikan S3-nya belum selesai, dia bilang sama papinya, "Papi, aku itu sebenarnya gak suka matematika." Coba bayangkan Bu, di usia 17 tahun baru bilang itu. Dan kalau kita melihat dari rekam jejak ini, sejatinya William James Sidis ini ahlinya di bidang apa Bu? Ahlinya di bidang apa sebenarnya Pak? Bahasa. Tapi sang bapak karena obsesi pengen koyo aku, kudu dadi iki. Akhirnya dia karena IQ-nya 200 lebih ya bisa lah di matematika itu. Ayahnya marah Bu, ketika dia, aku gak mau melanjutkan ya, aku pengen kuliah bahasa. Nggak, kalau kau tidak patuh sama ayah, pergi dari rumah. Dia gak sadar sang ayah, anaknya sudah 17 tahun. Milih pergi Bu. Dipikir anaknya masih kecil, usia 5 tahun diusir balik meneh. Zaman saya bandel, kono lungo. Begitu azan maghrib pasti bali Pak tetep Pak. Daripada ning alon-alon peteng dedet kesambet jin malah. Sebandel-bandelnya anak seusia saya itu dulu setiap petang mesti balik Bu. Dan saya nggak pernah dendam dengan orang tua, segala-galanya orang tua kita. Kenapa? Karena ternyata begitu saya pulang, ibu saya nggak marah lagi, bapak saya nggak marah, malah Dek nang kelo banyu anget terus digawekne ibu nggo adus. Oh jebule ora duka to ibu to. Nol Pak, nggak pernah punya dendam anak-anak seusia saya yang dulu di kecilnya itu Bu. Nek saiki dendam karena apa? Punya pembanding. Dulu nggak punya pembanding, pulang-pulang sudah makanya dibalik kabeh. Nek saiki dijak kancane ning alun-alun, kancane bali dijak kancane sejine meneh trek-trekan, engko dijak ning ndine warung kopi, dijak ning internet, bablas. Beda zamannya. Jadi nggak boleh disamakan. Ini Bu, dia pergi William James Sidis itu dan ternyata dia belajar otodidak, Masya Allah, menguasai 200 bahasa. Kepengen tahu biografinya, lihat di Google. Dahsyat itu Bu. Dia menguasai 200 bahasa. Dia nggak sekolah itu, nggak melanjutkan sekolahnya. Tetapi dia ketika keluar dari rumah melihat kejadian-kejadian di alam sekelilingnya, dia mulai kecewa. Kenapa orang yang suka mencuri, korupsi malah orang yang tahu tentang ini, yang berilmu? Kenapa orang yang paham hukum malah melanggar hukum? Akhirnya dia punya perasaan, aku harus memperbaiki. Dan dia kemudian kuliah jurusan hukum di Harvard juga. Karena cerdas, gampang dia masuknya. Tapi anehnya nggak sampai selesai Pak, dia keluar. Dan kemudian ditangkap menjadi seorang teroris, membuat bom terbesar di negaranya Pak. Jadi ternyata
Akar muasal terorisme itu bukan karena agama, Pak, tapi ketidakadilan. Ayah yang mengatakan kepada putranya sing barep, "Kak, ngalah sama adik. Kamu itu udah besar kok. Kak, adik masih kecil. Ayo ngalah. Berikan mainannya ke adikmu dulu." Ini kakak akan kecewa, Pak. Dan kalau suatu hari kita nggak ada, adiknya akan dibully oleh kakaknya sendiri, Bu. Itu saya temukan berkali-kali di sekolah saya, Pak. Suatu hari pulang, berangkat sekolah, saya di depan gerbang, "Selamat datang, marhaban ya thalabul ilm." Kalau anak belajar ke sekolah itu bukan ahlan wa sahlan, tapi marhaban, itu sunnah Nabi, Bu. Bapak Ibu datang di sini itu bukan ahlan wa sahlan, tapi marhaban ya thalabul ilm. Ketika saya sapa, ada seorang nenek pakai motor listrik boncengin cucunya depan belakang. Ya. Maaf, dua-duanya di belakang. Lalu kemudian turun, sang kakak nggak salim langsung lari, tapi adiknya kok nangis. Lalu saya tanya, "Kenapa adik kok nangis?" "Tadi dijiwit kakak." Kakaknya saya kejar kan, Bu, wong di SD saya. Nah, tak kejar, tapi ya enggak tak oyak, wih anak siapa bukan gitu ya. Saya pulang dekat, dia sempat lepas sepatu, saya pegang ules punggungnya. Kalau nasihati anak, mau ngomong sama anak laki-laki, punggung, Pak, bahu, Pak. Kalau anak perempuan, kepala, dilus pipinya gitu ya, kepala, itu seneng. Ada caranya, karena saya kuliah komunikasi di situ, Bu. "Sayang, kenapa kau tadi kamu tadi kenapa sih adikmu kok nangis?" "Aku cubit." "Kenapa?" "Salahnya kalau ada di rumah aku disuruh ngalah terus sama ayah, papaku nggak adil kok. Mumpung nggak ada papa tak cubit." Tapi kemudian dia tak saja ngobrol, lama-lama bilang gini, "Pak Didi, boleh nggak kalau aku ditukar aja, aku jadi adik biar adikku jadi kakak?" "Kenapa sayang?" "Biar nggak suruh ngalah terus, Pak." "Oh, ini sebabnya ini toh di sini." Lalu kemudian saya ke TPA, kemudian juga ketemu anaknya yang adik yang kecil tadi. Ternyata juga sama, masih nangis, Bu. Saya tanya, "Kenapa adik?" "Aku sakit dijibet kakak, aku mau jadi kakak aja biar bisa bales." Coba, Bu. Ya Allah, ternyata saya teringat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wan Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Surat Ali Imran ayat 33. Ternyata Allah telah memberikan contoh untuk kita semuanya. Pertama kita disuruh mencontoh siapa? Nabi Adam alaihissalam, Bu. Nabi Adam alaihissalam itu kalau dilihat dari proses beliau mendidik anak, itu dianggap gagal, Bu. Kalau dia dari hasilnya. Kenapa? Karena putra mbarepnya Qabil tegel mateni adik kandungnya dewi, Bu. Itu kalau disebut sebagai teroris, dia teroris pertama di dunia. Betul enggak, Bu? Tapi kenapa Allah meminta kita nyontoh karo Nabi Adam? Ternyata Nabi Adam alaihissalam itu tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Dalam perspektif Qabil itu ayahnya nggak adil karena sayangnya sama Habil. Kenapa aku disuruh nikah dengan Lak Buddha bukan Iklimah yang cantik? Kenapa dengan Lak Buddha? Dia merasa diperlakukan ayahnya nggak adil. Iklimah kan pasangan kembaranku. Kenapa aku disuruh menikah dengan yang bukan pasangan kembaranku? Kenapa ayahku meminta aku berkorban? Tak kei sing elek-elek wae. Nah, itu membuat dia mulai melakukan tidak ikhlas perintah-perintah dari ayahnya yang sebenarnya perintah dari Allah, Bu. Dan Nabi Adam memang kalau dalam komunikasi itu, kalau dalam kisah itu tidak banyak, Pak. Tidak ada. Artinya beliau tidak seperti nabi yang lainnya. Tidak berkomunikasi. Artinya ya dengar, sampaikan, lakukan. Itu tak. Tapi kalau yang menarik dampaknya seperti itu. Tapi kenapa Allah memuji beliau? Beliau memiliki sifat iktiraf, sifat yang tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Ketika beliau diturunkan dari surga ke bumi, nggak pernah menyalahkan. Ya Allah, niki kan salah garwane kula. Mboten manut, garwane kula nggih sing salah mboten garwane kula. Sing salah iblis sing bisi garwane kula. Ndak. Tapi Nabi Adam selalu introspeksi. Bahkan doanya beliau disayangi, disukai oleh Allah dan diabadikan dalam Quran yang selalu kita baca ba'da salat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kula ingkang zalim ya Rabb. Maka pelajaran kita Bapak Ibu sebagai orang tua di zaman awal sampai akhir nanti, ojo nyalahke yang sapa-sapa. Ki gara-gara kancane iki ning An-Nur iki, anakku dadi ketularan ngomong elek. Ki koncone tanggaku iki, anak tanggaku iki, jadi anakku jadi nonton main game ML. Bukan. Ki gara-gara TV, ki gara-gara HP. Ndak boleh kita menyalahkan, semua itu karena kelemahan kita sendiri kok. Betul ndak, Bu?
Coba kalau kita memberikan ruang anak bermain dengan pantauan orang tua, saling membantu. Aku nggak hadir di sini, ada orang tua yang lain komunal, masyarakat yang membantu, jamaah. Itu luar biasa, Bu. Ya. Tapi sayangnya kita enggak. Zaman dulu saya, Pak, ketika mau nonton unyil di rumah tetangga yang punya TV, itu ketika saya melari belum mandi, duduk di situ, itu ibu yang punya rumah bilang gini, "Mon Pak Pung, Mas. Pak Pung sik, urung mulai kok, cepet Pak Pung sik." Bariku nonton TV ning kene ra apa-apa. Ya nanggage Pak Pung sik. Dia bukan ibu saya, tapi menjadi ibu saya saat itu, Pak. Beda dengan zaman sekarang, nggak ada orang tua yang kemudian demikian. Karena begitu dia bilang, "Dek mandi dulu," anak itu bilang, "Pelit. Orang anakmu mbok kongkon-kongkon, orang openi aku, orang jajan aku." Itu kenapa? Terkontaminasi tayangan-tayangan sinetron yang kasar, bahasa keras, Bu. Sayangnya di Indonesia dijor kelowor. Ini butuh perubahan. Nah, Bapak Ibu yang tercinta, teroris ini persoalannya luar biasa sekali, Bapak Ibu. Kemudian dia dipenjara 3,5 tahun. Dia kemudian menjadi seorang pencuci piring, tidak pernah berbicara dengan orang, takut, dia penakut. Lalu kemudian dia diam-diam membuat tulisan dalam sebuah artikel koran lokal, The New Yorkers. Dia menulis berjudul "Where Are They Now?" Isinya apa, Bu? Semua itu di mana sekarang? Gak ada manfaatnya. Iso 200 bahasa, ahli matematika, sekolah dhuwur, ora ana gunane, Bu. Dan sekarang terulang loh. Seorang anak dari Cina yang kemarin itu viral ya, Bu ya. Ternyata dia menjadi beban keluarga juga, Pak. Padahal udah jenius, dia pinternya luar biasa. Nah, ini menjadi pencontoh dan dia meninggal dunia dalam kondisi stres. Kepala ada pendarahan di otaknya, dia meninggal dunia. Tapi yang membuat ayahnya memeluk pusara anaknya sambil menangis adalah ternyata di buku harian anaknya diketemukan tulisan seperti ini. "Saya adalah hasil dari percobaan ayah saya. Saya tersiksa dengan popularitas dan kehebatannya bidang matematika. Saya tidak bahagia." Saya pikir kisahnya William James di sini selesai, Pak. Tapi berulang terus sepanjang tahun, berakhir dengan kematian. Anak titipan Allah. Kalau yang dititipi nggak mau menjaga dengan baik, ya diambil yang punya. Jangan sampai Bapak Ibu anak cucu kita diambil oleh Allah karena kita abai kepadanya. Semoga keluarga kita dirahmati, diberkahi oleh Allah, dijaga sampai akhir hayat kita nanti, dan suatu hari nanti di badan yang abadi dipertemukan oleh Allah di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang tercinta, sebelum nanti kita diskusi sejenak, ingin saya review sebentar. Ini penting karena ini akan memperkuat kita. Siapakah anak itu? Apakah mereka suci begitu lahir? Betul? Kita renungkan kembali, Pak. Ini selalu saya tampilkan dimanapun saya berada. Ini malam pertama Bapak saat memberi 1 sendok makan sang istri tercinta. Isinya 160 juta sel sperma. Dahsyat ya. Hanya satu yang dipilihkan oleh Allah. Terbaik. Ya, fi ahsani takwim, jadikan pribadi yang terbaik nanti karena mengalahkan sekian juta, bahkan perjalanan 24 jam sel telur yang tak nampak membelah jadi 2 di dalam rahim seorang ibu yang sebesar telur ayam kampung, lalu jadi 4, 16, lalu kemudian menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, lalu diberikan tulang belulang oleh Allah, lalu diciptakanlah dalam bentuk yang berbeda. Surat Al-Mu'minun ayat 14. Begitu ruh ditiupkan ke rahim seorang ibu yang ada janinnya, jantung berdetak, dek, 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 mompa darah ke otak, dikembalikan ke seluruh bagian tubuh yang belum jadi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Ternyata fa'abawahu enggak hanya sekedar jadi Yahudi, Majusi, Nasrani, enggak hanya itu Bapak Ibu. Ternyata anak itu bisa jadi cerdas, lemah, sakit, itu tergantung juga orang tuanya. Bayangkan kalau ibunya kena rubella, ini bisa jadi nggak muncul tangannya, Bu. Ya. Ibunya kena HIV/AIDS, kakinya bisa jadi nggak bertumbuh. Ibunya depresi, anaknya lahir autis, hiperaktif, bisa jadi, Bu. Mohon maaf, kami menangani itu luar biasa, Bu. Orang tua yang demikian itu rata-rata bisa sembuh kok sebenarnya, asal sedini mungkin terdeteksi dengan istiqomah. Nah, Bapak Ibu yang tercinta, wan Nuha. Innallaha astafa Adama wa Nuh. Nabi Nuh alaihissalam itu dipilih oleh Allah sebagai contoh kedua, Pak. Nabi Nuh itulah kuncinya, walaupun dia juga kalau dilihat dari hasil beliau itu gagal. Kenapa? Anak dan istrinya tidak mau menyembah Allah. 400 tahun berdakwah, umatnya berkurang.
tidak bertambah. Anaknya, istrinya nggak menyembah Allah. Tapi kenapa dipuji Allah? Karena beliau istiqomah. Hasilnya Allah. Pokoknya aku melakukan yang terbaik. Hasilnya Allah. Ini pelajaran untuk kita, Pak, Bu. Wong Nabi saja, anaknya saja belum tentu bisa soleh, Pak. Apalagi kita. Tetapi jangan berputus asa. Tetap istiqomah. Karena apa? Ada contoh yang keempat. Wa ala Ibrahim. Menarik, kalau Nabi Nuh, Nabi Adam tadi nggak ada wa'alanya. Yang berikutnya Ibrahim ada wa'ala. Seluruh keluarganya Nabi Ibrahim contoh, Pak. Putrane rolas lanang kabeh loro dadi nabi. Nek saiki ya mungkin anake 5 sing loro dadi kiai gitu loh, Bu. Ya, bisa jadi walaupun bapaknya mungkin orang kiai, ngajine gerutal-geratul ora masalah. Tapi dengan syarat apa? Seperti keluarga Ibrahim dalam pengasuhan anak. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ternyata selalu menjadikan sang istri sebagai perantara tentang firman-firman Allah. Bukan langsung, Bu. Yang menarik selalu disampaikan dulu kepada istrinya. Bahkan ketika kemudian dapat perintah untuk meninggalkan anaknya di lembah yang tandus bersama istrinya, beliau pun ditanya, "Wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan aku di sini? Kenapa kau tinggalkan kami di sini?" Tidak dijawab. "Kenapa kau tinggalkan kami di sini, wahai suamiku?" Tidak jawab. "Apakah ini perintah dari Allah Tuhanmu?" Insya Allah. Barulah kemudian ridho, aku ikhlas, aku ridho. Artinya sebelum ke anak, istrinya pun dipastikan tidak mengeluh, tidak ngomong kemudian protes dan sebagainya. Karena apa? Tauhidnya sudah jadi terlebih dahulu, Bu. Lalu kemudian ketika kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan ibunya, istrinya, ternyata kan kalau kita dengar cerita itu memang beliau ditinggalkan sang ayah. Tetapi yang menarik ketika kemudian di situ ada sumber air Zam-Zam yang sudah muncul di sana, banyak para orang yang rihlah, orang yang singgah dari berdagang, berburu dan sebagainya sering ke situ karena jadi tempat yang jadi subur. Dan di situ ada satu suku namanya suku Jurhum yang itu isinya adalah bapak-bapak para ayah yang suka berburu. Itulah yang mengajari putra-putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, Bu. Mengajari memanah, mengajari berkuda, mengajari bahasa Arab. Itulah ayah-ayah itu. Artinya ada komunitas ayah yang menggantikan peran beliau sebagai seorang ayah. Nah, di sini tadi saya senang. Saya foto tadi, Pak, pas pelantikan komite, cekrek. Baru kali ini ada komite yang isinya adalah separuhnya adalah ayah. Yang komentar banyak, Pak, di status saya, Pak. Tepuk tangan buat para ayah yang hadir sini, benar. Karena apa? Ben anak kita nggak kehilangan sifat koam, menguatkan itu, ben orang kewalak-walik gitu, Bapak Ibu yang tercinta. Nah, ini keluarga Ibrahim ini contoh yang luar biasa. Beliau selalu menanamkan pertama tauhid, kedua birrul walidain. Dua itu yang utama, Pak. Ya, itu yang diutamakan dulu. Sehingga kemudian putra-putranya menjadi pribadi yang tangguh. Bahkan jarang ketemu ayahnya pun ketika Nabi Ismail menikah dan punya suami, istri, kemudian suatu hari pernah beliau berkunjung loh. Lalu kemudian ternyata Nabi Ismail tidak ada di situ. Yang ada istrinya. Bagaimana kehidupan kalian? Tanya sang ayah kepada menantunya. Kemiskinan yang melanda luar biasa. Kami jarang makan, kami penuh keprihatinan. Ini sang menantu curhat kepada Nabi Ibrahim. Apa kata beliau? Tolong titip kepada putraku ya. Tolong ganti palang pintu rumahnya. Begitu Nabi Ismail pulang, kemudian tadi ada yang datang ke sini. Iya, ayahmu datang ke sini. Apa pesan beliau? Diminta mengganti palang pintu rumahnya. Oh iya, ketahuilah istriku, aku diminta oleh ayahku dengan pesan itu untuk segera menceraikanmu. Coba, Bu, hanya gara-gara curhat ngompiang ngomong kekurangannya saja, dengan mertuanya sendiri saja dianggap itu sesuatu yang celah. Masya Allah. Dan dikembalikan baik-baik ke rumah orang tuanya dan diceraikan, Bu. Betapa yang menarik bukan di situ ya. Kok iso bapak jarang ketemu anak nih, anak iso ngerti karepe bapak itu loh, Bu. Itu ada ikatan hati yang luar biasa, betul enggak? Ini loh, ternyata diikat hatinya dengan ikatan takliful qulub, ikatan hati, bukan ikatan cinta, Mas Aris dan Mbak. Siapa sini? Ya, Bapak Ibu yang tercinta, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kalau kita melihat anak kita lahir, memang mereka tidak punya pengetahuan apapun, memang mengetahui apapun. Tapi hatinya tetap hidup, persaksian di alam roh
Dulu ketika kita ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum? Qalu bala sayyidina, kami saksinya ya Allah. Itu teringat bukan di pikiran tapi di hati, Pak. Itulah kenapa beberapa teman-teman kami yang non muslim, ya, ketika saya tanya, Mas, nek kamu tak sebut sebagai orang kafir, rasanya gimana, Mas? Mohon dijawab ya dengan jujur ya. Nggak nyaman nih, Mas, rasanya. Dalam hati saya, Masya Allah, Subhanallah. Bukankah hatinya sebenarnya juga mengingatkan kembali bahwa dulu pernah bersaksi di hadapan Allah. Tapi fa'abawahu, tergantung bagaimana kedua orang tua yang menjadikannya kemudian. Termasuk Bapak Ibu yang mulia, yang menarik kemudian Allah memfungsikan pertama apa? Sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, lalu fuad, hati, afidah, dan endingnya adalah la'allakum tashkurun. Jadi kita nyekolahke putra kita teng sekolah ini, itu bukan endingnya pinter maca nulis, bukan. Kuliah S1, S2, S3, S12 bahkan, bukan. Tapi yang penting jadi menungso sing saged bersyukur kalian Gusti Allah. Niku sing nomor tertinggi, Pak. Derajat tertinggi takwa adalah syukur, terendahnya sabar. Wangi lepol niku, Bu. Nek mboten bareng-bareng angel dikit. Maka kemudian ayah bunda, yuk dalam tarbiyatul aulad fil Islam, menjadi orang tua yang tangguh. Itu pertama apa? Bagaimana kita mengkoreksi cara kita menasehati, memberikan nasihat kepada anak. Apakah dengan suara yang baik, yang wal yakulu kaulan sadidan, kaulan kariman, kaulan ma'rufan, atau tidak yang mesti telinga ini sejak dalam perut. Itu yang perlu kita evaluasi. Kalau kita sering bengok-bengok, sulit dia memiliki perilaku yang ngomongnya bisa santun, Bu. Kalau kita memberikan contoh kekerasan, dipastikan juga tidak bisa. Lihat bunda, jadi tolong ibu yang pengen punya putra lagi atau putri lagi nanti, tolong nih hamil nanti umur 4 bulan sudah dijak ngomong. Yo, biar jadi ilmu manfaat. Tolong ibu-ibu yang hamil ada nggak di sini? Yang hamil? Ya wis, yang pernah hamil ada ibu? Yo, ibu-ibu yang pernah hamil lambaikan tangan kanannya. Ibu saja, Pak. Bapak enggak usah, Bapak menghamili. Siap ya? Taruh di perutnya masing-masing. Hat. Deleng wetenge dhewe, jangan lihat saya, nanti anaknya kurus nanti. Ikuti kata-kata saya dengan ikhlas. Siap? Bu, siap, Bu? Sayang, sambil diusap, Bu. Sayang, ibu sedang belajar. Biar pinter, biar penuh kasih sayang. Semangat ya, Nak. Suaranya mana? Aku nggak ada. Semangat ya, Nak. Sebentar lagi selesai kok. Bareng lagi, sayang, ibu mau ngaji. Suaranya di gak ono. Hei ibu, bengok. Sayang, ibu mau ngaji. Dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ibu sudah meniatkan, ini ilmunya istrinya Imron. Imron itu sejak anaknya dalam perut, ya, Hannah itu sudah bernazar loh. Di Quran ada itu, betul enggak, Bu? Artinya jangan sampai ketika kita ibu hamil itu kemudian cuma diam saja, malah dijak kalimat-kalimat sing elek. Bapakmu rak bali-bali, Dek. Dompet ibu wis entek, kosong, isine wong nggo parang. Ibune buka wedi. Ibu itu seneng Dek diparingi bapak sing gambare wong joget kabeh. Kalau Dek, abang biru itu paling seneng. Kejoke bapakmu lho ya, Mbak. Ana ngucap aja kaya bapakmu, anake lahir ora gelem digendong bapake, Bu. Gegere ibune salah ngomong. Hati-hati ya. Ini perlu kata-kata ini. Pak, Bu, berarti sejak umur 4 bulan putra-putri yang dalam perut itu sudah bisa mendengar enggak? Berarti suara siapa yang paling sering didengar? Tapi Masya Allah, Pak, yang paling jelas bukan suara ibu, suara bapak. Rahasianya yang budi niki lho, Pak. Jakun niki diparingi Gusti Allah kepada seorang anak laki-laki yang kemudian balik, berubah, bertumbuhlah jakun ini dan merubah suara yang awalnya di atas 12 desibel, nadanya berkurang menjadi kurang dari 12 desibel. Dan dalam ilmu neuroscience di bagian telinga bahwa ternyata suara yang bisa menembus dengan jelas adalah yang kurang dari 12 desibel. Maka Allah memerintahkan para ibu dan ayah, rendahkanlah suaramu sehingga anakmu ingat dan takut kepada Allah. Surat Toha 44. Dan Allah tadi menyindir ibu yang melengking suaranya. Hei! Itu seperti keluarga suara cekeldei. Quran surat Luqman 19. Maka ibu, yuk jangan sampai kita abaikan itu. Yang berikutnya mata. Mata ini difungsikan oleh Allah ketika lahir karena sudah ada cahaya masuk. Dalam perut tidak bisa karena nggak ada cahaya.
Nah yang menarik Bapak Ibu, jarak fokusnya 20-30 cm. Maka itulah kenapa kemudian ibu diminta memberikan ASI ben dadi al-umum madrasatul ula. Matur nuwun ibu, sugeng kondur. Bunda, ayahanda yang tercinta dirahmati Allah, sejak mata sudah berfungsi maka pengasuhan sudah dominasinya oleh mata, bukan telinga. Yuk kita lihat ketika anak lahir, ini umur 3 bulan Bu. Ayahnya nggak percaya, mosok si jari ini bocah iki tak kei contoh ning ngarep karo swara, milih mana kira-kira? Swara apa contoh? Dia bergerak Pak. Bapaknya obah melu obah, bapaknya mandek melu mandek. Bapaknya berhenti ikut berhenti, Masya Allah. Ini bukti bahwa sebenarnya pengasuhan itu sudah tidak nunggu mengko nek rada gede sithik, ora, setiap menit detik itu sudah berjalan dengan baik. Bagaimana kalau anak kita dibiarkan nonton TV? Itu anak kembar Bu. Lihat, seolah-olah dia sudah bisa menempatkan diri. Bagaimana aku meniru dalam televisi itu. Cerdasnya anak manusia, Masya Allah. Berperan satu sebagai apa dan satu sebagai siapa. Meniru apa mboten iki Pak Bu? Di era digital ini hati-hati karena yang terbanyak adalah gerakan-gerakan dalam media itu cepatnya melebihi gerakan nyata Pak. Warna pun lebih banyak. Kalau tontonannya seperti ini mungkin dia meniru. Bagaimana kalau tontonannya ini Pak? Bagaimana kalau kemudian dia melihat ada tikus mencuri susu milik kucing. Ini tanpa sadar anak diajari mencuri atau mengambil tanpa izin. Ini diajarkan sesuatu yang tidak masuk akal. Padahal agama kita menekankan masuk ke dalam akal. Kebenaran itu sesuatu yang masuk akal. Kalau ini tidak. Anak kita tertawa, kita pun kadang ikut nonton sambil tertawa. Betul enggak Bapak Ibu? Ini problem, lihat, nutup dier. Bariku nonton yang sekolahnya dikasih palu, yo kancane diduduk Bunda. Karena sebelumnya sudah ada penyulutnya. Ini problem Bunda. Iklan, ini juga parah ini Bu. Mosok ini dibiarkan kadang Pak. Minum susu segelas setara dengan permen acup-acup permen tusunduk. Ini masuk akal enggak Pak? Enggak masuk akal. Permen susu Milk kita ada. Tapi anak kita percaya dengan ini karena ibunya diam, bapaknya diam, dianggap sesuatu itu benar. Apalagi diperkuat, sama loh. Milk kita sehat. Ini banyak sekali hal seperti ini yang kita diamkan Bapak Ibu. Nah, ini anak siapa ini? Tadi apa Papa? Mama. Ketoke mamahe ono ning kene ketoke iki. Ndih, Bapak Ibu, yuk sekarang kita ini berita. RSUD Dr. Kusnadi Bondowoso, Jawa Timur merawat 2 pasien kecanduan smartphone alias ponsel pintar. A berusia 17 tahun dan H 15 tahun. Keduanya berstatus pelajar dari sebuah SMP dan SMA di Bondowoso. Hasil diagnosa kejiwaan, kedua pelajar ini mengalami kecanduan tingkat akut. Berita ini Mereka banyak. bisa marah besar sampai membanting-banting benda atau menyakiti diri sendiri jika diminta melepaskan smartphone dari tangannya. Tidak saja jauh-jauh di Magelang itu banyak sekali Bu anak-anak yang masuk ke RSJ itu gara-gara ini semuanya. Tapi kita menganggap itu remeh-temeh padahal itu dahsyat dampaknya loh Bapak Ibu. Kalau masalah teknologi IT, monyet aja bisa dilatih main Mobile Legends loh Pak. Itu loh monyet itu sama anaknya itu pinter. Karena apa? Mudah sekali mengoperasikan ini. Ya, apalagi putra-putri kita. Bahkan hasil penelitian Bu, bocah yang nggak tahu megang HP itu cuma waktu 2 pekan saja itu bisa mahir menggunakan HP Bu. Artinya ngajari menggunakan teknologi itu cukup waktunya pendek, tapi ngajari adab akhlak angel, ngajari iman itu nek ora iso lun-lun sabar ya ora dadi gitu loh Pak. Maka kita fokusnya jangan yang ke sini. Ini kesuwen rak digaweke adik iki, Pak. Ya Allah, adike malah monyet.
Ini bisa foto, kalau video-video kayak gini itu kadang buat saya itu nabok saya sebenarnya. Ya Allah, ternyata dahsyat sekali ya mereka itu ya. Kenapa kita kemudian meragukan anak kita? Anak kita lebih dahsyat dari ini. Demikian Bapak Ibu yang tercinta, disayang oleh Allah. Ini tadi ya yang menarik ini. Innallaha astafa Adama wan Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah milih siapa? Nabi Adam alaihissalam. Tadi contohnya sudah saya sampaikan. Kemudian Nabi Nuh juga sama. Tapi kenapa kemudian keluarga Nabi Ibrahim? Tadi itu, pola asuhnya dahsyat. Anak laki-lakinya Nabi Ibrahim itu sering diajak berburu, berkuda dan sebagainya. Artinya jadi laki betul Pak. Nih zaman sekarang yuk anak kita di hari Ahad besok ojo kontong-kontong ning omah nek perlu dijak outbound Pak. Out ning jaba bon ning kebon. Ya, nyabuti rumput kayak gawe nek perlu kasure ditokke nggo jemuran kayak mbiyen nggo omah-omahan kak jaman mbiyen gitu Pak Yu. Ya. Nek kasur kapuk kayak lho Pak bar diompoli biasanya dijemur ya. Mesti ning sore dienggo omah-omahan sik, betul ndak Bu? Njupuk selendangnya ibu, sarungnya bapak, ibu sing wedok njupuk cetakan agar-agar ibu dikek pasir. Hehehe, diamuk gitu ya. Ternyata itu dasar sekali loh. Itu menjadi tangguh. Nah, yang berikutnya menarik wa ala Imrona. Imron inilah sebagai salah satu pamungkasnya di sini. Ini bukan nabi, bukan rasul. Beliau hanyalah sepasang suami istri yang pengen anak-anaknya generasinya tangguh. Bahkan nek perlu beliau sampai nek iso jadi nabi gitu loh. Sampai bernazar, aku bernazar kepadamu ya Allah sesungguhnya dan seterusnya itu ya. Tapi ternyata begitu lahir cengar, lah kok wedok. Orang mungkin jadi nabi. Tapi Hannah tidak putus prasangka, putus asa, tetap dididik dengan baik. Ini perempuan di sekolah kayak kudune, dididik dengan baik, nggak punya ilmu. Dititipkanlah kepada seorang saudaranya bernama Nabi Zakaria. Tapi Nabi Zakaria cerdas Bu. Ini cah wedok, ojo sing mroene, aku sing mrono. Biar dia tetap di rumah, kami yang hadir gitu loh. Ternyata nek anak laki-laki justru banyak diajak keluar, nek anak perempuan jangan banyak keluar dalam konteks itu, pengasuhan itu. Nah, di usia-usia itu ternyata menarik sekali. Kemudian lahirlah dari Maryam lahirlah seorang nabi. Nabi Isa alaihissalam. Ternyata ini pola pengasuhan perempuan ada di sini, pola pengasuhan laki-laki ada di sini, pola pengasuhan di zaman tangguh sekarang ini era digital ini ternyata kembali lagi kedua pola ini Bu. Komunikasi kerjasama. Ya. Bagaimana jika kita tidak menjadi orang tua di era digital? Bahaya Bu. Kita akan menjadi orang tua yang banyak mencela anak daripada memuji. Bandingke terus. Hati-hati loh Bu. Wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira. Nabi pun sampai diingatkan oleh Allah, tidaklah kau kusuruh wahai Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, untuk apa? Memberikan sesuatu kabar yang baik barulah peringatan. Kadang kita ndak Bu, peringatannya dulu yang banyak. Dek, tiba lo, hei, penekan tiba. Ibu balik kanan, arep masak. Mateng masak yang bune nak. Lagi mlaku tok gedebuk. Tenan to tiba, kadang-kadang angel. Tadi Ibu memberi kabar baik atau langsung kabar buruk? Kabar buruk, ya. Ini loh menjadi problem kita saat ini Bapak. Banyak buruknya. Ana bocah kakake suka mukul adik. Kowe kok nuthuk ngethaki anak kancane adike bareng ora disayang. Mlebu neraka lho kowe lho. Niki kabar baik napa buruk, Pak? Bocah pinter, malah takon ibuke. Bu, neraka niku napa, Bu? Neraka iki panas, monggo Bapak sugeng kondur. Neraka iki panas, Ndek. Ana geni ning kono, mongap panas gosong kabeh. Anake takon, "Kok Ibu ngertos nate teng mriko?" Pancingane elek dadine elek, Bu. Coba kalau pancingane menarik. Dek, mau surga. Surga itu apa sih, Mah? Surga itu tempat yang indah. Coba di Jogja, di Sleman ini tempat yang indah mana? Ini mah. Kalah jauh sayang sama surga. Ora ono apa-apane, Nduk. Masa? Iya. Kok Ibu tahu? Ibu pernah ke sana? Insya Allah. Bu, aku mau ke surga. Boleh, tapi ada tiketnya. Tiketnya apa, Bu? Jangan marah, Nak. Bagimu surga. Itu menjadi sesuatu yang indah kata jangan itu. Nabi Muhammad SAW sebagai kunci dari semua para contoh tadi Bapak Ibu. Ternyata menghilangkan, mengganti kata jangan dulu Bu. Pada anak di 7 tahun pertama. Ada anak makan berdiri namanya Umar bin Abi Salamah. Ya,
Beliau tidak berkata, jangan berdiri wahai Umar. Tidak, tapi beliau memberikan tempat duduknya sambil berkata, duduklah wahai Umar. Begitu Umar duduk, baru kemudian diminta sebut nama Allah. Bismillah. Begitu dia sebut bismillah, makanlah pakai tangan kanan dan yang terdekat. Pelan-pelan. Itu loh. Beliau tidak berkata jangan berdiri wahai Umar, tapi duduklah wahai Umar. Itu. Ada Abu Rafi Al-Ghifari suka mencuri kurma. Dilapor ke tanggane, ya Rasulullah aku butuh keadilanmu. Itu anak tetanggaku suka nyuri kurma. Dipanggillah anak itu. Karena Nabi nggak melihat sendiri, ditanya anak itu. Hei Rafi, apa yang membuatmu senang hingga kau lempar pohon kurma? Nabi tidak langsung berkata, kenapa engkau mencuri kurma? Itu kalimat negatif itu. Cuma orang lihat sendiri kok. Nabi menjaga perasaan anak di usia itu bahkan. Kenapa kau melempari pohon? Adakah yang menarik yang membuatmu melempari pohon kurma? Ya Rasulullah, aku itu kemecer. Kemecer itu apa? Pengen. Ada yang ranum ya Rasulullah. Ku lempar pakai batu. Jatuh. Ku makan. Yang punya datang kabur. Kan podo cilikane dhewe, Pak. Ana wit pelemen yang main dhewe sing kedisodoti sing ngene tanggane, kira-kira disawat sing ngene dhewe apa ngene tanggane, Pak? Itu niatnya orang nyolong, pengen ngicipi tok, betul enggak, Bu? Maka kemudian Nabi memeluknya sambil berkata, ambil saja ya Rafi buah yang telah terjatuh dari pohonnya. Tidak mengatakan jangan mencuri loh, Pak. Ambil saja buah yang telah terjatuh dari pohonnya. Tapi karena ini berkaitan dengan akhlak, Nabi mengusap perut anak itu sambil berkata, ya Allah, kenyangkanlah perut bocah ini. Artinya anak kita kenakalannya sudah bisa merugikan orang, perilakunya bisa jadi buruk. Kita harus juga melibatkan Allah di situ, Pak. Orang malah kola mama, kola papa. Kita selalu ngomong, dengarkan ayah, dengarkan bunda. Ini yang menjadi problem kita. Melupakan bahwa apa iso ngrubah, kok kowe menungso kok. Sing iso ngrubah mung Gusti Allah, betul enggak Bapak Ibu? Ini yang menjadi luar biasa. Maka yuk kita perubah, minimal kalau nggak bisa 0 di sini, minimal kebalik yang komentar positifnya yang ada lebih banyak daripada negatifnya. Karena ini akan membentuk perilaku anak menjadi stroberi atau tidak. Ingat Bu, Pak, kalau tadi William James Sidis bapaknya obsesinya tinggi, tapi di Sleman ini kebanyakannya sekarang ibunya yang obsesinya tinggi Bu. Terutama nih anak usia dini. Ya, hati-hati. Nih ibu nih selalu memaksakan kepada anak-anaknya, gitu ya. Lalu kemudian anaknya sampai tersiksa, nggak nyaman. Dia mulai membandingkan dengan ibunya orang lain. Apalagi dia sambil di kamar dia nyanyi, Tuhan kirimkanlah aku seorang ibu yang baik hati. Ternyata bapaknya yang kamar sebelah krungu, amin. Itu katanya bapaknya tersiksanya les jeru itu. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Itu hati-hati kan dia akan cari mamah yang baru. Di mana? Di TV, di HP, dan di sini tanpa sengaja dia mengenal pergaulan bebas, mengenal pornografi, mengenal hedonis, mengenal kekerasan dalam game-game yang ada. Ini yang melahirkan senengnya bocah tawuran dan nggak punya belas kasihan itu di sini Bu. Game itu karena buat energi apa tidak perasaannya nggak kepeka lagi, nggak tumpul. Buk kan kalau game kan nggak kerasa, betul nggak Pak? Di internet itu. Tapi kalau dia mengalami langsung merasa kasihan itu. Nah, kalau kita sebagai keluarga nggak berfungsi, peran ini diambil alih oleh siapa? 60% ini akan diambil alih oleh lingkungan, bukan sekolah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah mepet. Sekali lagi, tahun 2007 ini ada dalam berbagai tempat. Tapi sekarang tahun 2010 kemarin sudah dalam satu genggaman yaitu HP. 2023 sekarang semuanya berpindah, muncul teknologi namanya VR, virtual reality, dan ini sangat dahsyat. Kalau ini dibiarkan anak kita menjadi larinya tidak ke sini tapi ke sini, dan akan menjadikan anak-anak itu lihat suka nonton pornografi dan sebagainya. Yang terakhir lihat ini dulu sebentar sebelum saya akhiri. Niki nyun sewu, ada sekelompok anak melihat seorang pemuda memukuli boneka itu sambil berkata kasar. Kelompok kedua, seorang pemuda masuk sambil memeluk dan mencium boneka itu. Kelompok ketiga cuek, tidak peduli.
Bagaimana kalau kemudian dimasukkan semuanya satu-satu ke situ? Subhanallah. Tanpa disuruh mereka langsung praktek seperti yang dilihat. %100% anak yang di kelompok satu memukul dan menendang tanpa ampun. Kelompok 2 juga sama, tapi tidak memukul, malah memeluk dan mencium boneka itu. Kelompok ketiga cuek, tidak peduli, sama seperti yang dilihat. Terima kasih Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan betapa ini pelajaran nyata. Kalau kita memberikan contoh konkret maka akan anak melakukannya dengan baik. Mohon maaf karena waktu. Ini nasihat dari Profesor Gregory Slayton, pakar parenting dari Amerika, yang dia tobat cari duit banyak. Ternyata kata beliau nggak ada manfaatnya setelah kau punya anak, anakmu kau abaikan. Karena uangmu akan habis setelahnya nanti untuk memperbaiki perilaku anakmu yang terlanjur tak bisa diatur. Dia kemudian kembali menjadi seorang ayah kembali dan menuliskan buku berjudul Be a Better Dad to Date, dan dalam salah satu kata-katanya dia mengatakan anak yang tak pernah dipeluk dan dicium ayahnya berpotensi mengalami gangguan penyimpangan seksual ketika dewasa. Ini yang sering kita lihat, naudzubillah ya, anak-anak demikian ini. Kekurangannya saya mohon maaf lahir batin, kelebihannya dari Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang diberikan narasumber. Pertama, bagaimana tentang solusi untuk anak yang istilahnya kecanduan gadget. Sekarang kan seperti disampaikan tadi, sering melihat cenderungnya ya, anak itu melihat video pendek short. Nah itu sering pernah saya nyimak dari video juga tadi menyampaikan bahwa video short singkat itu kan menjadikan anak itu kurang berpikirnya, logikanya kurang. Jadi cenderung anak itu instan. Betul sekali Bapak. Praktis itu. Jadi bagaimana mengurangi kecenderungan anak yang kecanduan gadget. Terus yang tadi sampaikan tadi yang anak kadang, kebetulan anak saya kan 3 dan 5 tahun, hampir 6, itu kan kadang rebutan. Ya. Itu kan kadang. Terus ya itu kan solusinya yang solutif, yang terbaik bisa diterima anak. Senang sekali hadir di sini, dan mungkin untuk ibu-ibu di sini ini sebenarnya bukan hal pertama kita dengar, sudah berkali-kali parenting seperti ini tentang anak dari usia 4 bulan gitu. Mungkin saya yakin, saya mewakili emak-emak di sini, saya yakin sebagian besar ibu-ibu di sini pasti pernah berteriak. Yang diibaratkan seperti keledai itu, aduh, nauzubillah gitu. Kita gimana ya? Kita beristighfar untuk itu. Bagaimana caranya Bu ya untuk memperbaiki? Terus kadung teriak, mesti ditarik meneh. Ada 2 resep nanti saya sampaikan Bunda.
bukan begitu, bukan. Terus lebih ke efeknya ke anak ini, Nggih. ya kan? Kita cari solusi untuk hal-hal yang sudah terlanjur kita lakukan untuk memperbaiki anak ini. Bagaimana caranya? Di sini pasti bukan ibu-ibu pasti sudah ibu-ibu yang anaknya umur sekian, sementara yang ngendikok kayak tadi kan dari umur 4 bulan harusnya begini. Nah, semua ini kita sudah terlanjur gitu. Nah, untuk memperbaikinya seperti apa? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Saya ingin bertanya terkait kata jangan tadi ya Pak. Saya juga termasuk orang tua yang sangat menghindari kata jangan. Tapi saya merasakan menghindari kata jangan di usia 1, 2, 3 mungkin masih bisa dilakukan. Tapi begitu beranjak usia 4 tahun atau semakin besar anak, menghindari kata jangan itu kok rasanya sulit sekali ya Pak. Kadang ada sikap atau tindakan anak yang membutuhkan kata segera untuk jangan gitu. Sementara saya pernah nasihati juga kalau kenapa menghindari kata jangan. Sedangkan di dalam Al-Quran banyak sekali larangan-larangan yang menggunakan kata jangan. Jadi yang ingin saya tanyakan, sebatas mana kita menghindari kata jangan dalam mendidik atau menasihati anak, baik itu dalam tindakan sehari-hari atau dalam pendidikan anak itu sendiri. Terima kasih Pak. Gadget itu sebenarnya nggak bisa dihindari. Ya, sebenarnya gini tuh. Justru jadikan sebagai alat malah. Karena itu wasilah ya, perantara. Perantara namanya alat itu bebas nilai. Nggak ada salahnya kok mereka itu. Yang salah adalah kita tidak menjaga, mengontrol. Nah, ini sudah ada inspirasi dari Gusti Allah, dari Allah. Melalui siapa? Kisah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Konsep pertama adalah sterilisasi lingkungan, yaitu menyiapkan lingkungan yang ramah untuk anak kita. Kalau Nabi hadir di zaman jahiliyah, lahir di tempat yang jahiliyah, itu yang mohon maaf kalau dibiarkan yang menyusui adalah ibu kandungnya sendiri, bukan mustahil beliau mendengar dan melihat kata-kata kalimat yang buruk. Karena di situ orang banyak menyembah berhala, menyembah api dan sebagainya. Tapi kenapa Allah kemudian menyeteng sebuah skenario yang menarik, yang menyusui bukan ibu kandungnya, tapi seorang ibu yang tinggal di lembah, yang ada peternakannya, ada perkebunan kurmanya. Ibu itu bernama Halimatus Sa'diyah. Ternyata itu kalau kita renungkan hikmahnya, beliau sedang disterilkan oleh Allah biar tidak mendengar dan melihat sesuatu yang buruk saat itu. Nah, artinya kalau sekarang kita menjadi orang tua di era digital, yang kita lakukan apa? Lingkungan HP TV kita harus dibuat ini, bermedianya harus sehat. Nah, pertama Bapak Ibu terutama nek duwe putra balita, HP-ne kudu di password. Biar apa? Biar anak nggak langsung ambil, langsung main. Ibunya tertidur 2 jam, anaknya bisa main game 2 jam tanpa minta izin, betul enggak? Tapi kalau minta izin, Mama, aku mau nonton Nusa Rara, Mama. Oh iya, sebentar ya. Nah, ibunya kemudian membuka password. Ya. Password. Ketika buka password kemudian dia ngecek Nusa Rara, berarti ning YouTube. Tak cek YouTube sudah tersterilkan belum? Nah, yang kedua adalah disterilkan dulu Bunda. Mengaktifkan mode perlindungan atau mode terbatas pada akun kita. Pojok kanan atas di YouTube diklik. Lalu kemudian ada opsi di situ pilihannya. Ya. Pilihannya apa saja di situ? Oh, kemudian di situ ada setting pengaturan. Ya. Kita pilih setelan, kemudian atau pengaturan, lalu pilih umum. Umum kita pilih atau general, kita pilih mode terbatasnya. Oh, belum aktif. Ini berbahaya. Kalau ini belum aktif, anak kita nonton Nusa Rara dapat iklan yang mungkin isinya tadi hedonis dan sebagainya, kekerasan dan sebagainya, Pak. Jadi sterilkan dulu, bukan berarti kita menghindarkannya ya. Kemudian juga Bapak Ibu yang mulia, diatur dan disepakati berapa kali dalam seminggu boleh main game. Ini hari ini anak saya main game.
Ya setelah dia kegiatan di sekolah hari ini kegiatan ekstra main game tapi sampai jam sekian saja. Besok baru lanjut lagi. Itu pun nunggu saya Pak kalau yang besok. Kalau yang sekarang gamenya yang offline, besok yang online tapi dengan saya. Kalau enggak saya buatkan komunitas gitu ya. Lalu kemudian Bapak Ibu, kapan waktu yang tepat untuk main game ini disepakati? Kemudian game apa yang boleh dimainkan? Ya yang saya rekomendasikan cuma 2, Roblox sama Roblox sama apa Bu? Satu lagi Bu? Aduh, satu lagi itu yang Minecraft. Hanya 2 itu yang direkomendasikan karena di situ anak dilatih membuat tokoh, membuat karakter sesuai dengan idenya, dia membangun dulu tempat bermain di situ. Nah, tinggal dikasih tujuan. Nak, hari ini kau main Roblox apa? Aku tentang ini ya. Bisa enggak kau buatkan ayah nanti ini, nanti ayah akan datang kalau udah jadi. Itu membuat dia punya tujuan. Jadi gini Pak, kenapa kok putra kita itu nontonnya Reels? Itu hiburan yang dia cari. Dia nggak punya tujuan. Anak-anak yang nggak punya tujuan, anak-anak yang nggak punya cita-cita, nggak ada target hari itu, pasti akan carinya adalah yang hiburan. Nggak mungkin tidak. Tapi kalau kita tahu, misalnya kita ajak sebelum hari pagi, dijak jalan-jalan ke pasar ikan di situ. Lihat nah ada ikan apa saja. Kok kita nanti cari ya di YouTube ya ini jenisnya ikan apa saja. Nanti kalau kamu bisa menyebutkan 20 jenis ikan ini, nanti ayah kasih hadiah. Itu anak punya cita-cita tujuan Bu. Jadi yang dicari bukan yang lainnya. Ini ikan apa ya? Ikan buntal ya. Ini ikan ini ya, ikan ini ya. Itu karena dia punya target di situ. Berikutnya lagi Bapak Ibu, ada sanksi itu perlu. Tapi sanksi dalam tarbiyatul aulad itu adalah bukan menghukum anak, tapi adalah mengurangi, ya tidak boleh menyakiti tapi mengurangi kesenangan anak. Kalau dia sukanya main game ya maaf nak karena melanggar hari ini lebih dari 30 menit, besok dikurangi 30 menit. Ya ayah gitu, enggak apa-apa kamu nanti 30 menitnya kita naik sepeda jalan-jalan. Ingat, ada proses kita tetap tidak kemudian dijauhi anak kita. Gadget sebagai media cerdas, persiapan. Orang tua mengetahui informasi tentang kesehatan. Ini penting ya. Sehingga dampak-dampaknya tadi sampai ke sakit jiwa itu dia terjadi. Kemudian juga ikuti berbagai macam program yang ada di Instagram, di YouTube dan sebagainya parenting online. Gitu ya. Langkah ortu, nih Bu, Pak, ketika anak main misalnya robot-robotan. Ayah ambil HP, sayang, lihat. Ayah cari ya, ternyata penemu robot itu namanya Al-Jazari, seorang muslim. Dia hebat. Nah, pertama yang ditemukan adalah robot tentang hidrolika, tentang kekuatan air untuk menggerakkan. Bagaimana ya caranya kira-kira enak ya? Yuk kita lihat. Nah, itu kita menggunakan HP itu untuk dari sumber belajar anak gitu loh. Nah, kemudian lagi ketika anak kita sedang main pedang-pedangan misalnya Pak, perang-perangan, ciat. Kita ceritakan kisah tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Dulu ada seorang anak raja sukanya main pedang. Dia sampai nggak mau sholat loh. Tapi kemudian dia diceritakan nanti akan ada seorang panglima perang yang bisa menaklukkan benteng Konstantin. Anak itu rajin sholat dulunya. Oh saya itu bukan kamu jarang sholat. Saya akan sholat mulai sekarang Akhirnya anak itu menjadi Muhammad Al-Fatih yang bisa menaklukkan Konstantin. Itu ternyata ini bisa kita tampilkan ke hadapan anak-anak kita. Kenalkan baik buruk benar salah halal haram. Kemudian lagi Bapak Ibu, langkah ortu. Ditanya tentang cita-cita, pengen jadi chef. Kenalkan semua chef itu. Kalau perlu cari biografinya, chef yang hafal Quran siapa? Chef muslim yang dia berjihad melalui makanan halal di berbagai negara yang tidak mengenal Islam di mana? Itu cari biografinya, ceritakan sama anak-anak kita. Kemudian juga cari informasi tentang pesantren-pesantren yang terbaik. Profilnya kita lihat bareng-bareng menjelang tidur. Itu memberikan persepsi pada anak bahwa ayah bunda main HP bukan main tapi sedang belajar mendapatkan informasi. Jadi persepsi itu dulu Pak yang harus dibenahi. Nah tetapi berikutnya harus ada penggantinya. Kalau kita mau menghindarkan anak ya diajak bermain. Karena anak kita sejatinya bukan main Pak. Dia sukanya bermain. Main itu dia hanya sekedar menggugurkan waktunya saja. Tapi kalau bermain dia ada konsep saling gitu ya. Itu Pak. Kemudian tadi Bapak moderator pertanyaan berikutnya tadi tentang saya agak lupa. Usia yang 4 bulan itu bagaimana cara kita untuk memperbaiki dari dampak ataupun efek itu tadi. Jadi yang pertanyaan Bapak tadi yang kan 2 pertanyaan. Yang satunya tentang rebutan tadi ya Pak ya. Oh nah, rebutan. Ya. Nanti gini Pak, kalau pas adiknya tidur itu kakaknya dijak lihat dia sambil kita lihat HP, cari foto anak
di anak kita yang barep tadi, yang waktu kecil. Kita jajar ke, sayang lihat sini sayang. Ini fotomu waktu kecil, coba mirip gak sama adik? Sama. Kakak dulu sebelum ada adik, digendong-gendong ayah, main sendirian sama dengan mainannya, gak pernah rebutan karena gak punya adik. Nah sekarang kakak alhamdulillah sudah besar, lihat ini fotonya sekarang, sudah lebih besar dari adik. Ayah percaya loh nak, kamu itu anak hebat yang bisa menolong ayah dan bunda untuk menjaga adik. Kalau adikmu belum tahu aturan untuk pinjem, dia rebut mainanmu, kira-kira apa yang kau lakukan sayang? Tidak mikir pak. Ya aku gak boleh ya kan mainanku. Kan adik belum tahu sayang, dia pengennya hanya main. Nanti kau ajak main bareng aja ya. Oke. Pertama boleh diajak main bersama. Kedua, kalau adik tetap gak mau mainnya sendiri, kakak kira-kira mempertahankan atau ngalah sebentar? Aku ngalah sih pak, enggak apa-apa ya, tapi nanti aku beliin lagi loh ya. Iya enggak apa-apa, nanti dibeliin lagi yang lebih banyak. Tapi kakak hebat, karena mengalah itu bukan berarti kalah, karena ayah percaya padamu. Itu satu pak, si anak barep. Anak kecil, anak yang adiknya juga harus dikuatkan juga. Begitu kakaknya enggak ada, adiknya bangun dikatakan, adik anak yang hebat. Kalau nanti main sama kakak, rebut mainan kakak, kira-kira perbuatan baik enggak? Ingat yang kita koreksi perbuatannya. Nggak baik ya, berarti caranya gimana? Minta izin ya ya? Iya, kalau kau minta izin mungkin kakakmu akan memberi izin atau ngajak main. Tapi kalau kamu ngambil, kakak ya kadang marah. Maafkan kakak ya kalau pernah memukul atau mencubit engkau. Kita yang mewakilinya pak. Nah kalau kemudian suatu hari dia bertemu bareng, katakan anak hebat saling memaafkan, itu dikuatkan terus. Insya Allah anak kita akan empatinya tinggi. Saya latihkan itu pada anak saya, Masya Allah pak, kemarin itu pas kemudian pergi bareng ya, kakak tak suruh beri makanan jajanan itu. Dia pulang cuma bawa jajanan satu. Tak tanya, lu kakak kamu gak beli kenapa? Jajananku gak ada ya. Itu tapi ada jajanan kesukaan adik, ku bawakan untuk adik saja. Dia sampai kemudian rela berkorban, tidak jajan untuk dirinya tapi jajak ke adik. Dan ketika di pondok ya dia gak suka jajan pak. Duitnya oke, karena sekarang dia kerja juga di CapCut itu sama di Canva itu, dia membuat template-template dan dikirimkan ke Jakarta dari pondoknya di Rembang pak. Jadi dia setelah ngaji punya waktu 1 jam untuk kemudian membuat template dikirimkan, karena dia jadi timnya di Canva sama di CapCut itu, membuat template-template itu. Dapat duit, tak tanya dek, pak mau dikirim berapa? Nggak usah ya, uangku masih ada. Jadi dampak kakak yang tadi, jangan sampai dia merasa menyesal atau merasa diterzolimi tadi, diarahkan ke kasih sayang akan berdampak luar biasa. Tadi pertanyaan ibu tadi tentang masalah biasa bu ya seperti ini. Ya, bentakan. Saya cari ada penelitian terbaru bu tahun 2010, bukan terbaru berarti ya. Itu seorang ibu ahli neuroscientist dari Amerika yang dia meneliti anaknya sendiri yang umur 6 bulan disusukan ASI bu. Lalu kepalanya dikasih berbagai kabel-kabel yang dihubungkan ke monitor alat percobaan beliau. Begitu kemudian disusukan ASI, itu sinyalnya, neuronnya menggelembung berwarna dan bercahaya. Begitu kemudian dikudang-kudang, tidak bicara, semakin bercahaya bu. Sampai suatu hari anaknya tidur, kemudian bangun, masih nempel ini di sini bu, alat-alatnya. Saya punya videonya tapi tak cari belum ketemu tadi. Lalu kemudian dineneni ibu tanpa sengaja kakinya menendang kabel, ibunya berkata, no. Masya Allah, ibu melihat di layar monitor itu gelembung-gelembung tadi meletus dan warnanya jadi pudar bu. Lalu dia menulis buku berjudul What's Going On There? Apa yang terjadi di dalam sana? Ternyata teriakan seorang ibu menghancurkan sinyal-sinyal saraf anak yang luar biasa. Makanya kita dilarang tadi oleh Allah. Pak kalau terlanjur ngomong nakal kue, tambahkan doa bu. Di mana ya? Di Jogja itu ada seorang ibu yang buta huruf, anak ibu andel setengah mati pak. Sukanya ngeplai kancane ngantek geten koprot bu. Tangannya itu suka untuk mukuli orang. Ibu yang tidak bisa bahasa Indonesianya, bahasa Jawa, dia labrak tonggone hampir tiap hari bu. Ya, namanya bu siapa? Saya kok lupa itu ya. Sampai kemudian setiap anak datang itu gak dimari, dilus-lus tangannya sambil semoga tanganmu ini mengantarkanmu jadi jenderal nak. Kamu kan cita-cita jadi tentara, semoga jadi jenderal, jadi jenderal, jadi jenderal. Dan Masya Allah beliau jadi jenderal betulan bu. Ya. Dan kemudian menjadi Pangdam Diponegoro di Jawa Tengah beliau. Pernah menjadi staf ahli TNI juga dan sebagainya. Pak Subagio HS dari Piungan bu, dari Jogja.
Itu. Ternyata ibu yang tak berilmu secara pendidikan tinggi tapi tetap lembut pada putranya, berprasangka baik kepada putranya. Ternyata anaknya jadi jenderal, luar biasa. Ada lagi seorang ibu yang anaknya nyawur-nyawuri makanan saat ibunya masak. Ibunya kejar loh. Sambil berteriak, ibunya berteriak, "Sana pergi, ibu laknat engkau jadi imam Masjidil Haram." Dan ternyata anak itu sekarang jadi imam Masjidil Haram. Siapa dia? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Maka ibu kalau sudah terlanjur gimana Pak Dedi? Harus kita kemudian sering minta maaf kepada putra-putri kita. Kalau perlu dicek Bu, jurnal akhlak. Ini Bu. Ini loh jurnal akhlak menseut. Jurnal akhlak itu adalah ketika kita mau tidur kita tanya, "Sayang, hari ini bunda ayahanda berbuat apa yang buat kau sakit hati?" "Nggak ada mah." "Bener ya nak?" "Nggak, kalau ada bunda minta maaf ya nak. Mungkin teriak kepadamu hari ini, mungkin mencubitmu karena gemes. Minta maaf karena bunda tidak tahu caranya. Mungkin ayah bunda dulu waktu kecil juga diperlakukan sama oleh orang tua bunda. Yuk kita doakan eyang, doakan ayah bunda agar menjadi orang yang sabar." Itu sekali lagi. Dan yang terakhir pertanyaan tentang kata jangan. Gitu ya Ustadz ya. Ini menarik Pak. Kalau Ustadz Fauzil Azim memang harus jangan itu. Karena dalam Quran 500 kata tentang kata jangan. La tusyrik billah. Luqman juga berkata jangan. Tapi yang menarik Bapak Ibu, kalau saya seorang muslim harus mengimani itu 100%. Tidak boleh kita menghilangkan kata jangan. Karena dalam Quran ada 500 lebih. Tetapi cara mengajarkannya, menyampaikannya, coba lihat kisahnya Nabi. Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan kata jangan pada anak yang belum bisa membedakan baik, buruk, benar, salah. Justru di usia 7 tahun pertama itu beliau jarang menggunakan kata jangan. Tadi Abu Rafi Al-Ghifari, makan saja buah yang telah terjatuh dari pohonnya. Bukan berkata jangan mencuri. Umar bin Abi Salamah bukan berkata Nabi jangan berdiri nak, tapi duduklah wahai Umar. Jadi anak kita Pak yang belum bisa membedakan kanan dan kirinya dan kanan kiri orang yang di depannya, hindari kata jangan karena tidak membuat dia melakukan perubahan. Tapi kalau hanya kecuali berhubungan dengan tauhid. Misalnya anak kita umur 3 tahun kan belum bisa Pak Didi membedakan kanan kirinya. Ya, tapi ketika dia mau buat boneka, "Akulah dewa matahari akan memberikan kesejahteraan bagi kalian. Hei, inilah aku." Anak kita 2 tahun 3 tahun mengatakan ini berhubungan dengan tauhid, maka wajib kita mengatakan jangan sayang. Karena Allah Tuhan kita, Allahu Ahad, Allah itu esa, satu. Allah yang mencukupi, bukan ada dewa, nggak ada dalam iman Islam, nggak ada. Nah, ini kata jangan ini penempatannya kalau benar itu anak malah bisa tahu tauhid dan tidak Pak. Ya. Tapi kalau semuanya digebyau ya, jangan, ojo dek tiba, jangan dek engko kesandung, ojo dek engko nek. Iki akhirnya dia anak kita menjadi ngelokro, nggak bersemangat, nggak punya kreativitas. Jadi itu ya Bunda ya, bijaklah. Ya, kalau berhubungan dengan tauhid, hukumnya wajib mengatakan jangan di usia manapun. Tapi kalau anak kita berhubungan dengan kreativitas, malah setelah anak kita 7 tahun pertama baru mulai. Maka dalam Islam itu pukullah anakmu 7 sampai 10 tahun. Artinya apa? 7 sampai 10 tahun itu rentang waktu anak kita bisa memahami kata jangan itu dengan baik, Bunda. Nah, tapi kalau enggak, ya kita beri problem. Demikian karena waktu Bapak, mohon maaf lahir batin ya. Kita nanti semua ini bisa di-copy dan nanti dipelajari bersama-sama. Demikian, mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.